Beastmaster terhebat. Bab 251. Li Qian masih makan dan mengobrol dengan orang tuanya. Suasananya sangat santai. Pada saat ini, nomor dari kota Zonghai yang baru saja menelepon muncul lagi. Melihat ini, Han Yuying mengingatkannya, "Xiao Qian, ponselmu berdering. Kenapa kamu tidak menjawabnya dulu? Mungkin itu temanmu." Han Yuying, yang tahu kemana putranya pergi musim panas ini, sedikit khawatir panggilan itu mungkin tentang sesuatu yang serius. Jika Anda tidak menjawab panggilan, Anda mungkin kehilangan pekerjaan penting. Jadi, dia angkat bicara untuk mengingatkannya. Li Qian mendengarkan ini dan tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa. Aku sudah mencatat teman-temanku. Kalau nomornya tidak dikenal, pasti bukan orang yang kukenal, atau itu panggilan yang mengganggu atau semacamnya. Lagi pula, itu tidak penting. Setelah mengatakan itu, dia menutup teleponnya lagi tanpa ragu. Jangan seorang pun mengganggunya makan saat ini. Di sisi lain, melihat panggilannya ditutup lagi, Yu Jinhai merasakan gelombang kejengkelan muncul di kepalanya. Namun dia segera menahan rasa kesalnya dan menenangkan diri. Telepon lagi nanti. Sekarang, hal itu mungkin benar-benar merepotkan bagi pihak lain. Pada saat ini, dia hanya bisa menghibur dirinya dengan cara ini. Yu Jinhai tidak berencana menelepon untuk sementara waktu, jadi Li Qian tentu saja senang karena bisa mendapatkan ketenangan. Ia berkonsentrasi pada makanan di depannya dan sesekali mengobrol dengan orang tuanya. Dengan cara ini, Li Qian membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menikmati makanannya. Setelah makan malam, mereka bertiga melanjutkan obrolan di gedung 01. Tentu saja, mereka berbicara tentang apa yang dilihat dan didengar Li Qian selama pengalamannya di luar musim panas ini. Kecuali untuk beberapa hal yang membahayakan dan mungkin membuat orang tuanya khawatir, pada dasarnya dia menceritakan semua yang diketahuinya. Kami mengobrol hingga hampir pukul 3 sore sebelum berakhir. Bagian pertama pembicaraan terutama membahas pengalaman yang diperoleh selama liburan musim panas. Kemudian, tentu saja membahas hasil penelitian Extreme Storm Eagle, Extreme Sky Eagle, dan Tidal Sea Spirit. Baik Li Chengyang maupun Han Yuying tercengang saat mendengar ini. Anak jahat macam apa yang mereka lahirkan? Ini cuma perjalanan, dan hanya dalam satu liburan musim panas, 3 hasil penelitian yang dilebih-lebihkan itu ditambahkan. Sungguh mengejutkan. Ya, pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak kedua orang itu hanyalah mengerikan. Sudah cukup lama sejak mereka mengambil alih pangkalan pembiakan Jiaoyang. Setelah periode ini, mereka bukan lagi pemula dalam hal pembiakan evolusi. Justru karena inilah mereka semua tahu betul apa artinya menghasilkan 3 hasil signifikan seperti itu hanya dalam satu liburan musim panas. Li Qian menyadari ekspresi aneh orang tuanya setelah mendengar ini, jadi ia tersenyum dan menjelaskan, "Ibu dan ayah, kalian mungkin salah paham. Entah itu elang badai ganas, elang langit ganas, atau roh laut pasang surut, sebenarnya, mereka semua hanyalah tipuan." Selanjutnya, setelah menghabiskan beberapa waktu, Li Qian secara singkat menceritakan hasil penelitian yang diperolehnya dari Profesor Yan dan Kamerat Lao Sun. Setelah mendengarkan penjelasan Li Qian, keterkejutan di wajah Li Chengyang dan Han Yuying sedikit memudar. Tentu saja tidak mungkin untuk menghilang sepenuhnya. Lagi pula, meski begitu, hasil yang dicapainya cukup dilebih-lebihkan. Setelah obrolan itu, keterkejutan di wajah Li Chengyang dan Han Yuying masih cukup jelas. Mereka saling memandang, merasa bahwa itu sedikit tidak nyata. Meskipun begitu, mereka masih lebih memahami kepribadian putra mereka. Jadi mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Li Qian. Ngomong-ngomong, Bu, sekarang setelah aku sepenuhnya menguasai metode evolusi merpati kacang abu-abu menjadi elang langit yang sangat ganas, merpati kacang abu-abumu juga bisa mulai berevolusi. Ibu bisa memanggilnya keluar, saran Li Qian ketika orang tuanya hendak pergi. Mendengar hal ini, Ibu Han Yuying tanpa ragu meniup peluit yang tergantung di lehernya. Saat peluit berbunyi, seekor merpati abu-abu terbang cepat. Li Qian menyadarinya pada pandangan pertama. Merpati kacang abu-abu milik induk Han Yuying ternyata kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jelas, hal itu dipelihara dengan lebih baik setelah situasi keuangan keluarga membaik. Bagus sekali, kita bisa mulai berevolusi sekarang juga. Li Qian melirik burung merpati kacang abu-abu yang terbang cepat ke arahnya dan mengangguk puas. Setelah itu, tambahnya, tapi apakah ia bisa berevolusi menjadi Extreme Fierce Sky Eagle, saya tidak bisa menjaminnya. Tidak apa-apa. Sekalipun aku tidak punya bakat spasial dan tidak bisa berevolusi menjadi elang langit yang ganas, itu tidak masalah. Merpati kacang abu-abu telah bersama saya selama bertahun-tahun. Saya sudah cukup puas ia telah berevolusi menjadi elang badai yang ganas. Han Yuying masih relatif beragama Buddha tentang hal ini. Saya tidak memaksanya. Li Qian tidak berdaya menghadapi hal ini. Apakah merpati kacang abu-abu dapat berevolusi menjadi elang langit ekstrim, itu sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Li Qian melambaikan tangan kepada Hui Douge tanpa ragu. Setelah memberitahu orang tuanya sesuatu, ia membawa Hui Douge keluar dari gedung 01. Tepat saat Li Qian membawa Hui Douge keluar dari gedung 01, telepon selulernya berdering lagi. Ambillah dan lihatlah. Wah, masih nomor dari kota Zonghai. Mengingat saya sudah menutup telepon 4 kali dan pihak lain begitu gigih, mungkin memang ada sesuatu yang terjadi.
Setelah memikirkannya, saya bersiap untuk menjawab panggilan itu. Tentu saja, alasan yang lebih besar mengapa dia siap menjawab panggilan itu adalah dia akhirnya bebas saat itu. Halo, di mana ini? Tanpa ragu, dia menekan tombol jawab. Orang di ujung telepon mungkin mati rasa karena teleponnya ditutup, dan untuk sesaat, dia tidak bereaksi. Namun, orang di ujung telepon segera menangkapnya dan berkata dengan penuh semangat, "Halo, Li Qian. Saya Eugene Hai, Wakil Presiden Universitas Zonghai Beastmaster. Saya menelepon Anda untuk menanyakan apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk kuliah di Universitas Zonghai Beastmaster." Mungkin karena khawatir Li Qian akan menutup teleponnya, Eugene Hai di ujung telepon tidak mempersiapkan diri sama sekali dan langsung menyatakan tujuan panggilannya. Li Qian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Wakil Presiden Universitas Beastmaster Zonghai yang bernama Eugene Hai. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Universitas Zonghai Beastmaster. Ketika memilih Universitas Beastmaster, kecuali Universitas Beastmaster Zonghai, ketujuh universitas lainnya datang untuk rekrutmen khusus. Hanya Universitas Beastmaster Zonghai yang begitu tinggi dan perkasa sehingga seolah-olah tidak menyadari keberadaannya. Meskipun orang-orang dari Universitas Beastmaster Kyoto datang, guru penerimaan dari Universitas Beastmaster Zonghai tidak pernah terlihat dari awal hingga akhir. Kesan yang terbentuk sebelumnya ini begitu kuat sehingga Li Qian hampir tidak memikirkannya dua kali dan langsung menolak. "Maaf, saya sudah memilih Universitas Beastmaster dan akan segera melapor ke sana, jadi saya minta maaf." Bab 252. Karena identitas pihak lain, Wakil Presiden Universitas Zonghai Beastmaster, Li Qian tidak langsung menutup telepon. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap sopan. Ya, menurut Li Qian, dia sudah sopan karena tidak langsung menutup telepon. "Mahasiswa Li Qian, jangan terburu-buru menolak. Kami tahu kamu sudah menandatangani perjanjian pendaftaran dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu, tapi..." Di ujung telepon yang lain, Wakil Kepala Sekolah Yu segera mulai menjelaskan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Li Qian. "Karena Wakil Presiden Yu tahu bahwa kita telah menandatangani perjanjian pendaftaran, dia seharusnya tahu bahwa mustahil bagi saya untuk pindah ke sekolah lain." Li Qian melanjutkan bicaranya, "Baiklah, terima kasih Wakil Presiden Yu atas perhatian Anda, tetapi Universitas Master Binatang Zonghai dan saya ditakdirkan untuk berpisah." Setelah mengatakan itu, Li Qian siap menutup telepon. Namun, pada saat itu, suara cemas Wakil Kepala Sekolah Yu kembali terdengar, "Siswa Li Qian, kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Kamu bisa memahami dulu ketentuan yang berlaku di sekolah kami. Mengenai perjanjian dengan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, kami akan membantu Anda menyelesaikannya." Wakil Presiden Yu berbicara dengan penuh percaya diri, dan nadanya membuatnya seolah-olah selama Li Qian berani berbicara, apapun kondisinya, Universitas Master Binatang Zonghai akan menyetujuinya. "Jika kamu punya ketulusan seperti itu, kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal?" Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Kini, ia telah menandatangani perjanjian dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Ia tidak akan mengingkari janjinya atau mengingkari janjinya, bahkan jika Universitas Penjinak Binatang Zonghai dapat menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, saat ini, ikatan antara dirinya dan Sand Island Beastaming University bukan lagi sekadar persyaratan penerimaan yang disepakati dalam perjanjian pendaftaran. Dan ada juga penghargaan penyelamatan nyawa Tai Lao. Bahkan untuk bantuan yang menyelamatkan nyawa, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar perjanjian. Maka dia sama sekali tidak ragu dan langsung menolak tawaran Wakil Kepala Sekolah Yu, "Maaf, karena saya sudah menandatangani perjanjian pendaftaran, saya pasti akan menepati janji saya." "Baiklah, kurasa Wakil Kepala Sekolah Yu sangat sibuk, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah mengatakan ini, Li Qian menutup telepon tanpa memperhatikan apa yang masih dibicarakan Wakil Kepala Sekolah Yu di telepon. Bip, bip. Di ujung telepon yang lain, Wakil Kepala Sekolah Yu mendapat firasat buruk saat mendengar jawaban Li Qian. "Mahasiswa Li Qian, jangan khawatir. Kami tidak bermaksud memintamu untuk membatalkan perjanjian. Kami punya solusi sendiri." Dia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan hubungan dan membujuknya, tetapi yang didengarnya hanyalah suara telepon genggam yang ditutup. Hal ini membuatnya tidak berdaya. Meskipun dia punya ribuan trik dan retorika, Li Qian tidak mau mendengarkan. Lagi pula, dari percakapan tadi, dapat didengar bahwa meskipun pihak lain masih berusaha bersikap sopan, ketidaksabaran dalam kata-katanya sudah sangat jelas. Pada saat yang sama dia merasa tidak berdaya, kemarahan yang tak bernama melonjak dalam hatinya. "Kepala Sekolah Yu, bagaimana situasinya?" Saat itu, seorang guru penerimaan yang berdiri di depannya bertanya tanpa basa-basi. Wakil Kepala Sekolah Yu dipenuhi amarah yang tak terkira dan khawatir di mana harus melampiaskan amarahnya. Tepat pada saat itu, seseorang menabrak moncong senjatanya. Melihat kejadian itu, guru-guru penerimaan lain di dekatnya tak kuasa menahan rasa sedih. "Dasar bodoh. Apa mereka tidak melihat wajah bos yang sangat jelek itu? Apa perlu kuberitahu hasilnya? Apa kabar? Kamu masih berani bertanya apa yang terjadi? Kalau bukan karena kalian, orang-orang tak berguna seperti kalian, aku tidak perlu pergi dan bicara langsung dengan kalian, tidak perlu bersikap serendah ini."
Seorang lulusan SMA, dalam waktu kurang dari setengah tahun, berhasil meneliti 3 metode evolusi untuk calon hewan peliharaan tingkat Overlord dan 2 metode evolusi untuk calon hewan peliharaan tingkat Emperor. Saya belum pernah mendengar kejeniusan seperti kalian sebelumnya. Mengapa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Universitas Penjinak Binatang Zonghai kita tak terkalahkan dan semua jenius akan datang kepada kita untuk bergabung? Atau apakah kalian semua berpikir bahwa tempat sekecil kota Lingsui tidak layak untuk kalian datangi secara langsung? Kalau memang begitu, anggukkan saja kepalamu. Besok aku bisa bicara dengan wakil kepala sekolah Yao, yang bertanggung jawab atas logistik, dan langsung memindahkanmu ke departemen logistik untuk mengelola basis data. Kalau begitu, kamu tidak perlu keluar rumah seumur hidupmu. Petik 2. Setelah dimarahi, beberapa guru penerimaan menundukkan kepala dan mengerut seperti burung puyuh. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan, yang tahu siapa yang paling pintar, tiba-tiba bergumam, dia juga menggunakan trik untuk mengembangkan 2 hewan peliharaan potensial tingkat kaisar. Dari kata-kata ini, dapat didengar bahwa informasi Li Qian jelas bukan lagi rahasia di mata para guru penerimaan Universitas Zonghai Beastmaster. Wakil kepala sekolah Yu tidak menyangka saat ini, seseorang benar-benar berani menentangnya. Kemarahan yang sudah menunjukkan tanda-tanda mereda kembali berkobar. Dia tidak peduli siapa yang bergumam, dia langsung bertindak habis-habisan. Memanfaatkan. Ya, dia memang memanfaatkan, tapi apa itu? Itu metode evolusi hewan peliharaan potensial setingkat kaisar. Kalau kau bisa menemukan trik untukku, aku akan langsung membebaskanmu dari semua pekerjaan perekrutan dan memujamu seperti leluhur mulai sekarang. Raungan wakil kepala sekolah Yu langsung menghardik sekelompok guru penerimaan. Setelah mengumpat, ia menarik napas panjang dan berkata dengan nada agak sedih, "Pergi, pesankan aku tiket ke kota Yunlan." "Tidak, pesankan aku tiket transit langsung." Pada saat ini, dia juga tidak berdaya. Sudah dikatakan di depan kepala sekolah, hanya beberapa panggilan telepon saja tentu tidak cukup. Tidak ada jalan lain, dia harus pergi ke kota Lingsui sendiri. Meskipun harapannya kecil mengingat situasi saat ini, ia tetap harus mencobanya. Kalau tidak, ia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada kepala sekolah. Pada saat yang sama, wakil presiden hendak berangkat ke kota Lingsui. Di sisi lain, di dalam pangkalan pembiakan Jiaoyang, Li Qian telah membawa merpati kacang abu-abu milik ibunya ke ladang uji evolusi. Tempat pengujian evolusi ini direnovasi karena awalnya ditinggalkan. Bagian dalam lapangan uji evolusi sangat sederhana, dan tata letak keseluruhannya sebenarnya adalah aula konferensi. Alasan untuk merenovasinya terutama untuk menutupi pergerakan besar yang terjadi selama proses evolusi. Beberapa gerakannya sangat berlebihan sehingga akan terlihat bahkan di dalam pangkalan pembiakan. Kalau keributan itu dilihat oleh orang yang punya maksud tersembunyi, siapa tahu masalah apa yang mungkin terjadi. Dan jika bicara soal evolusi, semakin rahasia evolusinya, semakin baik. Pada saat ini, Li Qian membawa merpati kacang abu-abu milik ibunya ke sini untuk membantunya menyelesaikan periode evolusi. Adapun apakah ada tahap evolusi kedua, itu semua tergantung pada bakatnya. Li Qian tidak bisa memaksakan hal ini. Bab 253. Memasuki bidang pengujian evolusi, Li Qian melepaskan Xiao Hui tanpa ragu-ragu. Kicauan. Bersamaan dengan munculnya cahaya merah, elang langit yang agung dan perkasa itu pun terbang ke angkasa. Merpati kacang abu-abu memandang elang langit yang sangat ganas terbang tinggi di ladang pengujian dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. Itulah yang benar-benar diinginkannya. Pada saat ini, ia lupa tentang Storm Eagle. Siapa yang masih peduli dengan bentuk-bentuk evolusi yang biasa ditemukan di jalanan ketika mereka dapat berevolusi menjadi hewan peliharaan yang begitu agung, mendominasi, dan anggun. Xiao Hui, mulai sekarang aku serahkan padamu, kata Li Qian kepada Xiao Hui. Setelah Xiao Hui menguasai keterampilan, napas angin, evolusi menjadi lebih mudah. Setidaknya kita tidak perlu meminta bantuan eksternal lagi. Xiao Hui mengerti apa yang dimaksud Li Qian setelah melihat merpati kacang abu-abu. Kicauan. Jawabnya dan berkicau 2 kali lagi. Ayo kita mulai, kata Li Qian ringan saat melihat ini. Sambil berbicara, dia sudah melemparkan bambu Sanfeng. Tunggu. Perintah Li Qian. Merpati kacang abu-abu tahu apa yang ingin dilakukan Li Qian, dan ia melakukannya tanpa ragu. Ia terbang dan mencengkeram bambu Sanfeng erat-erat. Mari kita mulai, lanjut Li Qian. Semua persiapan telah selesai, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Berevolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai ekstrim, yang merupakan tahap pertama evolusi, Li Qian tahu betul bahwa tidak ada bahaya sama sekali. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan kenyataannya, dia melakukannya. Bahkan sampai cahaya evolusi muncul dari merpati kacang abu-abu, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia tetap tenang dan kalem. Tahap kedua evolusi sungguh sulit. Saya hanya tidak tahu apakah Anda punya kesempatan. Melihat burung merpati kacang abu-abu bermandikan cahaya evolusi, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa berharap untuk ini. Tidak ada kemampuan untuk memengaruhi hasilnya. Ini seperti latar belakang seseorang, tidak ada pilihan sama sekali. Cahaya evolusi tumbuh semakin kuat, dan akhirnya membentuk kepompong cahaya tanpa kejutan apapun.
Metode evolusi yang telah lama diverifikasi secara alami tidak mungkin memiliki masalah yang tidak terduga. Sekitar setengah jam kemudian, merpati kacang abu-abu milik ibu saya berhasil berevolusi menjadi elang badai yang sangat ganas. Kicauan. Elang badai ganas yang baru lahir mengeluarkan suara berkicau yang nyaring. Li Qian mendengar keraguan dalam suara kicauan itu dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangan. Elang badai ganas yang baru lahir segera mendarat dan berhenti di sampingnya. Apakah kamu sudah menemukan perbedaan antara kamu dan Xiao Hui? Li Qian bertanya. Tanpa menunggu reaksi elang badai ganas yang baru lahir, ia melanjutkan, ini normal. Kau baru menyelesaikan satu tahap evolusi, sementara Xiao Hui sudah menyelesaikan dua tahap. Kicauan. Mendengar suara cemas dari elang badai ekstrim yang baru lahir, Li Qian terkekeh. Jika kau ingin menyelesaikan tahap kedua evolusi, itu tergantung pada apakah kau memiliki bakat di bidang ini dan apakah kau bekerja cukup keras. Xiao Hui, tunjukkan pada kami kemampuan unikmu. Saat ia selesai berbicara, sosok Xiao Hui tiba-tiba melesat di udara dan menghilang. Ketika muncul kembali, seluruh tubuh burung itu telah bergerak lebih dari 10 meter. Berkicau. Elang badai ganas yang baru lahir belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan langsung mulai berkicau. Li Qian mengabaikan reaksinya dan berkata dengan tenang, keterampilan ini disebut teleportasi. Selama kamu bisa mempelajari keterampilan ini, kamu bisa memulai tahap kedua evolusi. Setelah berevolusi, kamu akan mengalami transformasi yang lebih mengerikan, menjadi hewan peliharaan dengan potensi tingkat kaisar seperti Xiao Hui. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah pendakian cepat ke surga. Dari burung dara abu-abu hingga elang terbang yang sangat ganas, itu hanya selangkah menuju surga. Selanjutnya, kamu akan belajar dari Xiao Hui dan menguasai keterampilan ini sesegera mungkin. Li Qian memberi perintah. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan tempat pemujian, menyerahkan tempat itu kepada Xiao Hui dan Extreme Storm Eagle yang baru lahir. Sejak kecil hingga dewasa, burung dara kacang abu-abu milik ibunya telah menemaninya sekian lama dan memberinya banyak kebahagiaan. Jadi jika memungkinkan, Li Qian tentu berharap dapat meraih prestasi yang lebih tinggi. Alih-alih mengatakan kebenarannya secara langsung, saya memberinya dorongan, dengan harapan ia tidak akan melewatkan satu kesempatan pun. Pada saat yang sama, tepat ketika merpati kacang abu-abu menyelesaikan evolusinya, Han Yuying, yang sedang memberi makan koi di kolam tengah pangkalan pembiakan, tiba-tiba membeku. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan mental dan fisiknya telah meningkat pesat. Semua anggota tubuh dan tulang seluruh tubuh menjadi sangat halus dan nyaman. Han Yuying merasakan gelombang energi tiba-tiba dalam tubuhnya dan tertegun sejenak, tetapi dia cepat bereaksi. Saya tahu apa yang terjadi. Dia menoleh dan melihat ke arah tertentu, matanya penuh kelegaan. Dia tersenyum, dan setelah beberapa saat, dia meneruskan pekerjaannya. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah merpati kacang abu-abu akan lebih efisien dalam memberi makan ikan setelah berevolusi. Tak lama kemudian, satu hari berlalu dengan cepat. Pada hari kedua, Li Qian membiarkan elang badai ekstrim yang baru lahir melanjutkan latihannya dengan Xiao Hui, dan tiba di kolam tengah. Dibandingkan saat dia ada di sini, kolam tengah sekarang jauh lebih tenang. Ada banyak lagi koi, tetapi hanya ada satu yang besar, yaitu naga bersisik hijau, yaitu Afu. Naga bersisik hijau lainnya semuanya menemukan rumah mereka sendiri. Pada dasarnya, semuanya mengalir ke sistem keamanan publik. Li Qian cukup lega tentang hal ini dan percaya bahwa petugas keamanan akan melatih mereka dengan baik. Situasi yang sama juga terjadi di habitat kadal air setan Frostfire. Tentu saja, situasi ini akan segera membaik. Terdapat hampir 30 ikan koi yang terakumulasi, 10 diantaranya memiliki tujuan untuk berevolusi menjadi naga bersisik hijau. Ke-10 ikan ini telah sepenuhnya memenuhi syarat untuk evolusi. Dimungkinkan untuk berevolusi secara bertahap menjadi 10 naga bersisik hijau. Bahkan dengan tingkat keberhasilan 50%, 20 koi yang tersisa dapat berevolusi menjadi lebih dari selusin Frostfire Demon Salamander. Jadi tidak akan lama lagi sebelum pangkalan itu menjadi hidup kembali. Namun, Li Qian tidak tahu berapa lama kegembiraan ini akan berlangsung. Mengingat keinginan dunia luar saat ini terhadap naga sisik hijau dan salamander setan api beku, diperkirakan hal ini tidak akan berlangsung lama. Bukankah aku sudah mengajarimu cara berevolusi? Kenapa ibu tidak mencobanya? Tanya Li Qian sambil menatap ikan koi di kolam tengah, bingung. Kami mengumpulkan ikan koi ini satu persatu dari berbagai tempat dengan susah payah. Sayang sekali kalau kami merusaknya. Ayahmu dan aku tidak pandai beternak, jadi kami tidak akan menyia-nyiakan sumber daya ini. Han Yuying sedang sibuk memberi makan ikan sambil berkata lembut, daripada melakukan ini, kenapa tidak mempersiapkannya saja? Soal evolusi, kami akan menunggumu kembali. Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dalam-dalam, lupakan saja, ini sudah cukup. Bab 254. Li Qian awalnya bingung ketika orang tuanya tidak mencoba mengembangkan naga sisik hijau atau salamander setan api beku, tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari kedua tetua, dia tiba-tiba mengerti. Li Qian memikirkannya dan tidak memaksakan diri. Tidak masalah selama mereka melakukan apa yang mereka mau dan sukai. Soal pekerjaan evolusi, saya boleh kembali sesekali. Dengan kartu VIP pemberian Li Sukuan,
perjalanan bola-balik antara kota Sazu dan kota Lingsui pun tidak terlalu merepotkan. Setelah melihat induknya selesai memberi makan koi, Li Qian pergi ke tempat pengujian lagi untuk memeriksa pelatihan elang badai ekstrim yang baru lahir. Setelah mengamati sejenak, ia tak kuasa menahan cemberut. Kemajuannya tidak terlalu mulus. Elang badai ekstrim yang baru lahir itu tampaknya tidak memiliki bakat apapun di bidang ini. Hal ini membuat Li Qian ragu apakah ia bisa berevolusi menjadi elang yang ganas. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Setelah memperhatikan sejenak, tepat saat Li Qian hendak berbicara untuk menghiburnya, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Telepon itu dari ibunya Han Yuying, yang mengatakan bahwa ada tamu di rumah dan memintanya untuk pergi dan menyambut mereka. Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Setelah memberikan beberapa instruksi, ia langsung kembali ke gedung 01. Nak, lihat siapa yang datang. Sebelum Li Qian mendekat, suara yang familiar terdengar dari ruang tamu gedung 01. Itu ibuku, Han Yuying. Li Qian mengikuti suara itu dan melihat sosok yang dikenalnya di ruang tamu. Saat dia melihat sosok ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut, Li Lanying. Benar saja, sosok ini tidak lain adalah teman sekelas lama Li Qian. Li Lanying. Setelah tertegun sejenak, dia tersenyum dan berkata halo, lama tidak berjumpa. Li Lanying juga tersenyum, senyumnya sangat cerah, memang benar kita sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, yang kumaksud adalah kita. Apa maksudmu? Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Li Lanying yang penuh arti. Implikasinya tampak agak jelas. Melihat kebingungan di wajah Li Qian, Li Lanying melirik Han Yuying dan menjelaskan, Bibi dan aku baru saja bertemu belum lama ini. Pada saat itu, ibunya, Han Yuying, juga ikut angkat bicara, Lanying anak yang sangat baik. Kalau saja aku punya anak perempuan seperti dia, aku pasti akan sangat puas. Bu, siapa kamu dan Li Lanying? Mereka berbicara sebentar, tetapi Li Qian masih bingung. Han Yuying menatap Li Lanying, dengan sedikit kepuasan di matanya. Tidak lama setelah kamu pergi, Lanying datang ke markas kami untuk magang. Dia tinggal selama hampir sebulan dan banyak membantuku. Apa? Li Qian sedikit tidak responsif setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, Han Yuying. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari apa yang dikatakan ibunya, Han Yuying, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Ada hal seperti itu, mengapa kamu tidak menyebutkannya di telepon? Li Lanying mendengar ini dan menyela di saat yang tepat, aku sudah bilang pada Bibi untuk tidak bicara apa-apa. Aku hanya ingin memanfaatkan liburan musim panas ini untuk magang di sini dan mendapatkan pengalaman dalam beternak hewan peliharaan. Ini hanya masalah kecil. Li Qian menatap Li Lanying, tatapan aneh melintas di matanya, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan guru Chu Siran sebelumnya. Jika kamu tidak mencintaiku, tolong jangan sakiti aku. Saat ini, tampaknya bukan lagi pertanyaan apakah akan ada bahaya atau tidak. Sepertinya sayalah yang mungkin menjadi korbannya. Li Lanying sudah mulai mencuri dari rumah. Mengenai apakah itu magang atau bukan, Li Qian sama sekali tidak mempercayainya. Seorang Beastmaster yang telah menyelesaikan kebangkitan bakatnya dan membuat kontrak dengan Domira sebelum lulus dari sekolah menengah, identitas dan latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan jika Anda benar-benar ingin melakukan magang, tidak perlu datang ke tempat pelatihan kecil seperti mereka. Tepat ketika Li Qian merasa sakit kepala dan tidak tahu harus berkata apa, suara ayahnya Li Cheng yang terdengar, "Nak, lihat, siapa yang ada di sini." Ketua kelas. Melihat Tu Jiao Jiao yang mengikuti ayahnya, Li Cheng Yang, dengan tatapan malu-malu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya, hampir mengira Tu Jiao Jiao berhalusinasi. Melihat Li Lanying mengobrol dengan Li Qian dan istrinya, Li Cheng Yang tertegun sejenak. Setelah bereaksi, ia langsung berbicara dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Baiklah, kalian ngobrol saja, kami ada hal lain yang harus dilakukan. Setelah berkata demikian, mereka saling berpandangan dan kemudian mundur bersama. Li Qian memandang kedua wanita itu, tertawa, lalu bercanda, haha, hari apa hari ini? Li Qian, aku datang ke sini hari ini untuk bertanya, kapan kamu akan pergi ke Universitas Penjinak Binatang? Tu Jiao Jiao langsung ke intinya dan menyatakan tujuannya. Kapan? Li Qian berpikir sejenak, lalu menjawab, dalam beberapa hari, entah tanggal 2 atau tanggal 3 September ada apa. Ayo pergi bersama. Tu Jiao Jiao melanjutkan, tetapi apa yang dia katakan membuat Li Qian merasa bahwa jumlah informasinya agak terlalu banyak. Apa maksudmu? Li Qian sedikit bingung setelah mendengar kata-kata Tu Jiao Jiao, jadi dia langsung bertanya. Tu Jiao Jiao menjelaskan, saya juga mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan saya diterima. Otak Li Qian membeku setelah mendengar ini. Dan aku. Tepat ketika Li Qian sedikit pusing, Li Lanying mengucapkan 3 kata perlahan. Kenapa kau ikut bersenang-senang? Li Qian meliriknya dan berkata tanpa daya. Li Lanying tidak menganggapnya serius dan melanjutkan, saya juga mendaftar ke Universitas Beastmaster Sazu dan diterima. Li Qian menekan dahinya, sedikit bingung. Ada apa dengan kalian berdua? Universitas Master Binatang Jiangnan adalah universitas yang bagus, dekat dengan rumah, mengapa kalian tidak mempertimbangkannya? Tu Jiao Jiao dan Li Lanying berbicara hampir bersamaan, saya tidak suka terlalu dekat dengan rumah. Saya juga ingin pergi ke suatu tempat yang lebih jauh untuk melihat beberapa pemandangan.
Kedua orang ini sama-sama memberikan alasan yang sangat lemah. Apalagi yang bisa Li Qian katakan. Ia hanya bisa tersenyum pahit, itu benar-benar kebetulan. Yang paling penting adalah kedua orang ini telah diterima di Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan hampir tidak mungkin untuk mengubahnya. Sambil tersenyum, ia berbicara langsung, menjelaskan rencana selanjutnya. Hanya saja, aku mungkin tidak bisa ikut denganmu, dan sebaiknya kau pulang lebih awal. Jarak dari sini ke kota Sazu cukup jauh, jadi jangan tunda masuk sekolah. Bagaimana denganmu? Kedua wanita itu bingung ketika mendengar ini. Li Qian menunjuk ke suatu arah, senyum tipis tersungging di wajahnya. Aku akan menggunakan susunan teleportasi dan tiba hari itu juga. Kalau begitu aku juga akan menggunakan susunan teleportasi. Mata Li Lanying berbinar ketika mendengarnya. Tu Jiao Jiao juga setuju, aku memang berencana menggunakan susunan teleportasi. Li Qian dengan baik hati mengingatkan, mengapa kalian berdua tidak menanyakan harganya. Li Lanying melambaikan tangannya, sementara Tu Jiao Jiao berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Keluarga kita masih mampu membeli sedikit uang ini. Mereka benar-benar dua wanita kaya. Li Qian tak dapat menahan desahan dalam hatinya saat mendengar ini. Bab 255. Sambil meluapkan emosinya, hati Li Qian tak kuasa menahan gejolak. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kedua gadis ini, entah dari mana, juga mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sazu? Meskipun kota Sazu juga merupakan ibu kota provinsi, kota ini tetap berada di provinsi wilayah barat. Mungkin agak berlebihan jika dikatakan terpencil, tetapi tidak masalah jika dikatakan terpencil. Sejujurnya, jika Universitas Penjinak Binatang Sazu tidak menawarkan begitu banyak, dan jika Tai Lao tidak menyelamatkan hidupnya, Li Qian tidak akan mempertimbangkan tempat yang begitu jauh. Bahkan Universitas Penjinak Binatang Sazu adalah salah satu dari 8 universitas besar. Jadi Li Qian masih sangat terkejut saat memastikan bahwa kedua teman sekelasnya telah mendaftar ke Universitas Master Binatang Sazu dan keduanya diterima. Terkejut, ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan guru Cusiran kepadanya. Sepertinya sudah ada tanda-tandanya saat itu. Mungkin dia sudah mendengar berita atau mempelajari beberapa informasi pada saat itu. Setelah mengamati Tu Jiao Jiao dan Li Lanying secara mendalam, Li Qian merasa kewalahan saat ini. Di saat yang sama, aku juga sangat kesal pada orang tuaku yang sudah kabur. Kalian berdua benar-benar tahu cara mengkhianati putra kalian. Ketika menghadapi hal seperti itu, saya tidak diberitahu sebelumnya, yang benar-benar membuat saya lengah. Li Qian tidak bodoh. Pada titik ini, dia tahu betul bahwa alasan kedua teman sekelasnya memilih untuk mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sazu kemungkinan besar terkait dengannya. Tentu saja, apakah hal itu berkaitan dengan hubungan semacam itu antara pria dan wanita masih perlu dibahas, tetapi bagaimanapun juga, hal itu jelas bukan semata-mata untuk tujuan pembelajaran. Namun, hal semacam ini tidak mudah untuk ditunjukkan dengan jelas, karena akan terkesan narsis jika ditunjukkan, jadi Li Qian hanya bisa menghela napas dalam hati dan menerima kenyataan ini. Mustahil bagi mereka untuk menolaknya. Lagi pula, setiap orang berhak bebas memilih Universitas Penjinak Binatang mana yang akan mereka masuki. Hubungan Li Qian dengan mereka hanyalah teman sekelas, jadi sulit untuk membujuk mereka, dan tidak ada cara untuk membujuk mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Kedua wanita muda kaya itu memilih cara bepergian yang sama dengannya, sehingga Li Qian tidak punya alasan untuk menolak pergi bersama mereka. Pikiran mereka bertiga pergi ke kota Sazu bersama-sama membuat Li Qian ingin melarikan diri. Terjepit di antara dua teman sekelas bukanlah suatu kesenangan sama sekali, melainkan suatu siksaan. Baiklah, ingat untuk memberitahu aku terlebih dahulu ketika kamu pergi. Li Lanying tersenyum lembut ketika mendengarnya. Karena sudah disepakati, aku pergi dulu. Aku harus kembali mengemasi barang-barangku dan bersiap-siap. Setelah berkata begitu, Li Lanying berjalan keluar dari pangkalan pelatihan dengan langkah santai. Aku juga ada urusan, jadi aku harus pergi. Sampai jumpa. Tu Jiao Jiao melihat Li Lanying pergi dan tidak tinggal lama. Setelah mengobrol sebentar, ia pun pergi. Li Qian menatap punggung kedua wanita itu yang pergi dan tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang, merasa lega. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya dan tanpa sadar menekan alisnya, ibunya Han Yuying dan ayahnya Li Cheng yang kembali dengan tenang. Nak, katakan padaku, mana yang akan kamu pilih? Tanya ibu Han Yuying dengan senyum khas ibu mertua di wajahnya. Setelah mendengar ini, Li Qian mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Ini sesuatu yang sama sekali tidak berdasar, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa membuatnya terdengar begitu meyakinkan? Tepat saat ia hendak membuka mulut untuk membantah dan menjelaskan dirinya, ayahnya, Li Chengyang, ikut menimpali, meskipun Tu Jiao Jiao lebih cantik, dari apa yang kita lihat akhir-akhir ini, ibumu dan aku sama-sama merasa bahwa Lanying lebih berbudi luhur. Dia terus berbicara dan mulai membujuknya dengan sungguh-sungguh, nikahilah istri yang berbudi luhur. Pepatah lama nenek moyang kita pasti benar. Itulah sebabnya ibumu dan aku lebih memilih Lanying. Ibu dan ayah, berhentilah menebak-nebak sesuatu yang tidak berdasar, kata Li Qian sambil tersenyum tak berdaya sambil menatap orang tuanya yang sepertinya ingin menjadi mertuanya. Omong kosong apa? Aku mungkin tidak tahu banyak tentang Tu Jiao Jiao, tapi setelah berhubungan dengan Xiao Li selama sebulan, aku tahu betul kalau gadis ini pasti tertarik padamu, kata ibu Han Yuying dengan nada tegas.
Li Qian menekan dahinya, sedikit terdiam. Bu, tolong berhenti menebak dan membual. Apa maksudmu menyombongkan diri? Putraku masih sangat muda, tapi dia sudah berprestasi, bahkan dia pelatih tingkat menengah. Dia jelas lebih dari memenuhi syarat untuk bersama Xiao Li, sang ibu, Han Yuying, tidak setuju. Lupakan Xiao Li, bahkan dengan gadis yang lebih baik sekalipun, kalian akan cocok. Saat mengatakan ini, wajah Han Yuying dipenuhi kebanggaan dan kehormatan. Pastor Li Chengyang menyela di saat yang tepat, tentu saja, nak, kalau kamu memang tidak suka Nona Li, tidak apa-apa kalau kamu mau memilih Tu Jiao Jiao. Apapun keputusanmu, kami berdua mendukungmu tanpa syarat. Ya, meskipun Xiao Li hebat, pemimpin ribumu, Tu Jiao Jiao, juga hebat. Dia tinggi dan cantik, dan pasti akan membawamu pada kehormatan. Yang terpenting, dia tampak seperti bisa melahirkan seorang putra. Batuk, batuk, batuk. Berhenti, berhenti. Li Qian tak kuasa menahan batuk hebat setelah mendengar kata-kata ibunya, Han Yuying. Ia segera melambaikan tangan untuk menghentikannya. Bahkan topik punya anak laki-laki pun muncul. Aku benar-benar tidak tahu kemana arah topik ini jika kita lanjutkan. Baiklah, kalian berdua sebaiknya berhenti berhayal. Saat ini, aku tidak tertarik berkencan, jelas Li Qian serius. Lagi pula, entah itu Li Lanying atau ketua kelas Tu Jiao Jiao, mereka hanya teman sekelas. Mana mungkin mereka tertarik padaku? Kalau aku tidak menyukaimu, bagaimana mungkin aku bisa mendaftar di Universitas Penjinak Binatang yang sama denganmu? Ibu Han Yuying masih bersikeras dengan sudut pandangnya. Mungkin hanya kebetulan. Lagi pula, 8 universitas besar seperti Universitas Penjinak Binatang Sazu, yang terletak di daerah yang relatif terpencil, mungkin menawarkan nilai yang baik. Mereka mungkin mendaftar karena alasan ini, Li Qian menjelaskan dengan agak lemah. Ayah Li Chengyang terkekeh dan berkata dengan nada datar, nak, apakah kamu merasa bimbang dan kesulitan memilih? Tidak apa-apa. Selama kamu bekerja keras dan menjadi penjinak binatang tingkat kaisar di masa depan, kamu bisa menikahi mereka berdua. Batuk-batuk-batuk. Li Qian hampir tersedak air liurnya sendiri setelah mendengar ini. Ngomong-ngomong, hukum di dunia penjinakan binatang ini cukup aneh. Selama kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, sistem pernikahan bisa saja memiliki pintu belakang. Dalam keadaan normal, mereka mempraktikkan monogami, tetapi jika salah satu pasangan mencapai tingkat kekaisaran, mereka dapat memilih pasangan tambahan. Sistem itu sangat aneh, eksentrik, dan luar biasa. Saat pertama kali melihatnya, Li Qian tak kuasa menahan rasa kagumnya. Menurut pernyataan resmi, ini untuk melanjutkan bakat penjinakan binatang buas yang lebih halus dan langka. Dari sudut pandang ini, hal itu tidak tampak terlalu menggelikan, tetapi yang tidak diharapkan Li Qian adalah bahwa hal semacam ini suatu hari akan digunakan oleh ibunya padanya. Yang paling penting adalah ibunya Han Yuying mengatakan ini dengan serius, yang benar-benar membuatnya tertawa dan menangis. Karena tidak ingin melanjutkan percakapan dengan orang tuanya, Li Qian mengarang alasan, ibu dan ayah, aku ada urusan lain. Aku masih harus berlatih Extreme Storm Eagle, jadi aku tidak akan mengobrol dengan kalian lagi, lalu meninggalkan gedung No. 1. Alasan mengapa saya begitu ingin pergi adalah karena saya khawatir jika saya terus berbicara, mereka akan melontarkan sesuatu yang menggemparkan dan menyayat hati. Jadi, ketika ia tak mampu menyinggung perasaan orang lain, ia hanya bisa bersembunyi. Bukannya ia sengaja ingin menghindari hal-hal seperti itu, melainkan ia merasa tak perlu terlalu berhati-hati dan semuanya harus berjalan sebagaimana mestinya. Sesampainya di tempat pengujian, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat elang badai ekstrim yang masih berlatih tanpa lelah. Pada saat ini, dia sudah 70% hingga 80% yakin bahwa Extreme Storm Eagle tidak memiliki bakat untuk berada di luar angkasa. Namun, karena belum hari terakhir, ia tidak berencana untuk menyerah. Sekalipun hanya ada secercah harapan yang tersisa, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah menyemangati elang badai ekstrim, Li Qian pergi mengunjungi burung murai, monster 100 anggur, rubah putih, dan pasangan jiva. Setelah melihat sekeliling, Li Qian sudah memiliki ide umum dalam pikirannya. Aku akan pergi ke Universitas Penjinak Binatang Sazu untuk belajar, jadi pangkalan pembiakan Jiao yang tentu saja tidak boleh dibiarkan berkembang sembarangan. Selalu ada rencana. Setelah mengambil keputusan, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung menemui An Hou-Nian sore itu. Selain koi yang sudah ada, saya juga perlu melatih merpati kacang abu-abu lebih lanjut. Setelah menguasai metode evolusi elang badai ekstrim dan bahkan elang langit ekstrim yang ganas, saya pasti akan fokus mengembangkan aspek ini. Setelah bertemu An Hou-Nian, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung mengungkapkan pikirannya. Selain itu, ada Pearl Boots dan Red Feather Chicken. Metode evolusi dari Pearl Bat menjadi Golden Pearl Bat telah diumumkan. Evolusinya tidak sulit untuk diselesaikan. Demikian pula, aku juga telah menguasai metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit. Aku juga harus siap dalam hal ini. Tanpa henti, ia melanjutkan, terakhir, ada cacing lava dan ayam berbulu merah. Itulah tujuan utama penelitian saya. Singkatnya, membudidayakan lebih banyak hewan peliharaan ini bukanlah ide yang buruk. Selain melatih hewan peliharaan, kita juga harus terus memperluas skala basis pelatihan Jiao yang kita. Akan lebih baik jika bisa terhubung dengan taman hiburan.
Saat keduanya mengobrol, Li Qian langsung menceritakan semua rencananya untuk pangkalan pelatihan. An Honian mengangguk terus-menerus setelah mendengarkan rencana Li Qian. Di permukaan, ia tampak tenang, tetapi sebenarnya, hatinya sudah bergejolak. Keterkejutan mereka tidak kalah dari keterkejutan Han Yuying dan Li Cheng yang saat pertama kali mendengar tentang pencapaian ini. Baru dalam waktu singkat, hasil yang luar biasa telah tercapai. Saat ini, An Honian dipenuhi rasa kagum dan syukur. Untungnya, mereka berhasil bekerja sama dengan Li Qian yang bersembunyi dan mendapatkan dukungan yang begitu kuat. Selanjutnya, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, keluarga mereka akan mendapatkan manfaatnya dalam beberapa dekade mendatang. Setelah mengumpulkan pikirannya, An Honian mencerna kata-kata Li Qian dan bersiap untuk bertindak besok. Setelah membahas arah pengembangan pangkalan di masa depan dengan An Honian, dan melihat bahwa isu-isu utama telah dibahas, Li Qian dengan santai bertanya tentang situasi Fatian. An Honian tersenyum dan menceritakan situasi putranya. Setelah mendengarkan ceritanya, Li Qian tak kuasa menahan senyum. Seperti dugaan, hasil ujian masuk perguruan tinggi pria ini rata-rata. Meskipun tidak buruk, hasilnya juga tidak jauh lebih baik. Dia nyaris tidak lulus. Dalam situasi seperti itu, sangat mustahil untuk masuk ke Universitas Penjinak Binatang yang bagus, apalagi 8 besar. Namun, berkat segala macam bonus acak, dia sebenarnya diterima di Universitas Penjinak Binatang Sazu sebagai pengecualian. Faktor terbesarnya mungkin adalah kata-katanya kepada guru penerimaan Universitas Beastmaster Sazu, Li Qian adalah saudaraku. Selain itu, menelepon untuk mengganggu Tai Lao dari waktu ke waktu mungkin berperan penting. Pada akhirnya, tentu saja uang, dan keluargaan membayar mahal untuk ini. Tentu saja, selama Anda dapat mencapai tujuan, semua biayanya sepadan. Ketika Li Qian pertama kali mendengar berita itu, ia benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Segala macam hal buruk bisa saja terjadi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang pelajar miskin seperti Fatian dapat diterima di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Fatian diterima di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Bersama ketua kelas Tu Jiao Jiao dan Li Lanying, kali ini bukan lagi 3 orang yang pergi ke kota Sazu, melainkan 4 orang. Memikirkan hal ini, Li Qian tak kuasa menahan rona bahagia di wajahnya. Dengan kehadiran Fatian, rasa malu dalam perjalanan ke kota Sazu bisa sedikit berkurang. Aku kuliah di Universitas Penjinak Binatang yang sama dengan Fatian, tapi aku selalu merasa agak aneh. Bahkan Universitas Penjinak Binatang Sazu sepertinya langsung turun level. Begitu besarnya, dan orang ini benar-benar menyembunyikannya dariku. Li Qian senang sekaligus sedikit terkejut. Dia baru mengonfirmasinya belum lama ini. Kurasa kuota mereka belum penuh, jadi mereka menerimamu sebagai siswa tambahan di menit-menit terakhir. An Honian terkekeh dan menjelaskan mewakili Fatian, kurasa dia ingin memberimu kejutan. Ini benar-benar kejutan besar bagiku. Li Qian tertawa. Tak peduli berapa banyak faktor tak terduga, tak peduli berapa banyak kebetulan, faktanya Fatian masuk Universitas Penjinak Binatang Sazu. Li Qian tentu saja senang untuk Fatian, tetapi sayang sekali bahwa orang ini begitu gembira hingga dia keluar dan bertindak liar setelah mendapat berita itu. Saya kira dia tidak akan kembali sampai besok atau lusa. Jika saatnya tiba, Li Qian siap menghajarnya habis-habisan. Setelah mendiskusikan rencana masa depan pangkalan pelatihan, keduanya meninggalkan pangkalan pelatihan dan menuju ke taman hiburan yang terbengkalai. Berbeda dengan pembelian sebelumnya yang hanya berupa seluncuran air, dalam 2 bulan terakhir, An Honian menggunakan koneksi pribadinya dan sejumlah sarana Biro Keamanan Publik untuk berhasil menyelesaikan sengketa hak properti taman hiburan tersebut, dan akhirnya berhasil mengambil alih taman hiburan terbengkalai ini. Kurang dari 2 bulan kemudian, ketika saya melihatnya lagi, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di sini. Taman hiburan itu dibeli dan direnovasi, tetapi bangunannya saat ini bukan lagi taman hiburan, melainkan Laboratorium Hewan Peliharaan Jiaoyang. Bab 256. Disebut laboratorium hewan peliharaan, namun sebenarnya tempat ini hanya tempat yang digunakan untuk evolusi koi menjadi naga sisik biru. Alasan mengapa disebut pet laboratory adalah untuk menyembunyikan identitasnya. Ini tujuannya sama seperti membeli taman hiburan yang terbengkalai. Seluncuran air adalah salah satu atraksi di taman hiburan. Tidak masalah jika terbengkalai dan tidak akan ada yang menemukannya. Namun, jika ada pemiliknya, kondisi aslinya pasti akan terbongkar. Sekalipun Li Qian dan pangkalan pembiakan Jiaoyang tidak peduli, mereka tidak ingin tamu tak diundang dari sebelah memata-matai mereka saat evolusi dimulai. Daripada khawatir dengan situasi ini, lebih baik membeli semuanya. Bagaimanapun, basis pembiakan tidak kekurangan uang. Selain sebagai tindakan preventif, pembelian pangkalan pembiakan ini juga memiliki tujuan lain. Misalnya, dalam pelatihan, air terjun sungguhan setinggi 100 meter pasti akan memberikan efek pelatihan yang lebih baik daripada air terjun kecil setinggi 10 meter di pangkalan pelatihan. Lihatlah, saat ini, lebih dari 20 koi sedang berlatih dengan antusias di laboratorium. Di antaranya ada 10 yang sepenuhnya memenuhi persyaratan evolusi. Sekitar selusin sisanya juga memiliki kualifikasi untuk berevolusi, tetapi pelatihan mereka belum mencapai standar. Li Qian berjalan ke depan seluncuran air, tempat sebuah kolam berukuran sedang telah digali. Menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, mata penglihatan sejati, ia mengamati semua koi di lapangan.
Ditemukan bahwa bahkan koi yang belum mencapai kondisi evolusi memiliki tingkat kemahiran yang tinggi dalam keterampilan, melompat ikan, dan memanjat air terjun. Melihat ketertarikan Li Qian, An Honian, yang berdiri di dekatnya, mulai menjelaskan, semua koi yang dipindahkan ke sini untuk pelatihan telah disaring. Mereka tidak hanya memiliki kualifikasi untuk berevolusi, tetapi juga telah meletakkan fondasi tertentu. Li Qian mengangguk, menyetujui pendekatan An Honian. Setiap koi memiliki kualifikasi yang berbeda. Meskipun memiliki kondisi evolusi yang sama, mereka tidak dapat direbus bersama kurma merah dan kacang hijau. Memang merupakan ide yang bagus untuk berlatih di pangkalan yang berbeda secara berkelompok. Setelah meliriknya lagi, Li Qian tersenyum dan memberikan persetujuannya. Lumayan, metode latihan ini sangat bagus, kamu bisa terus melakukannya. Selain itu, untuk mencegah cahaya evolusi menarik terlalu banyak perhatian, kami juga telah meninggikan dinding di sekitar seluncuran air. An Honian terus berbicara, dan Li Qian benar-benar menemukannya segera setelah dia masuk. Dia berpikir sejenak lalu mengambil keputusan, mari kita mulai mengembangkan 10 koi yang telah memenuhi persyaratan evolusi besok pagi. Jumlah orang paling sedikit di pagi hari, dan tempat ini berada di pinggiran kota dan diblokir oleh tembok tinggi, jadi secara teori tempat ini tidak akan menarik perhatian. Sekalipun hanya dilihat oleh segelintir orang secara kebetulan, itu tidak masalah. Ada banyak pasukan keamanan yang ditempatkan di sini dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Besok pagi, saya akan segera memberi perintah dan meminta orang yang bertanggung jawab di sini untuk menyiapkannya. An Honian segera menjawab dan mulai mengatur semuanya. Li Qian berjalan mengelilingi laboratorium dan memeriksa setiap koi dengan mata aslinya. Seperti yang diharapkan dari koi terbaik yang dipilih dengan cermat, koi ini memiliki kualifikasi yang sangat baik. Dapat dilihat bahwa selama periode ini, kedua orang tua dan An Honian telah melakukan banyak upaya. Setelah tur, Li Qian berkendara kembali ke pangkalan pembiakan sendirian, sementara An Honian tetap tinggal untuk membuat persiapan sebelum evolusi. Saya baru saja kembali ke pangkalan pembiakan ketika ada panggilan telepon masuk. Li Qian sama sekali tidak terkejut menerima panggilan seperti itu saat ini. Mengangkat telepon, Li Qian menekan tombol jawab sambil tersenyum. Tuan Tai, Anda menelepon saya saat ini, apakah Anda mendesak saya untuk melapor? Setelah panggilan tersambung, Li Qian berkata dengan nada bercanda. Ya, aku cuma mau tanya, kapan kamu datang? Di ujung telepon, suara Tai Lao juga terdengar riang. Li Qian terus bercanda dengan Tai Lao, kenapa? Aku sudah menandatangani perjanjian pendaftaran, tapi kamu masih khawatir aku akan gagal. Dia hanya mengatakannya sebagai candaan, tetapi dia tidak menyangka Tai Lao akan menanggapinya dan berkata, saya memang sedikit khawatir. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, ini hanya liburan musim panas. Kamu benar-benar mengkhawatirkannya dalam waktu sesingkat ini. Ada apa? Li Qian sedikit bingung. Tai Lao langsung menunjuk, apalagi yang salah. Apa kau tidak tahu betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan di kota Zonghai? Li Qian tiba-tiba menyadari, bagaimana kau tahu itu? Dia sedikit bingung. Dia memang menyebabkan keributan di kota Zonghai, tetapi kota Sasu sangat jauh dari kota Zonghai, jadi bagaimana mungkin Tai Lao tahu tentang hal itu? Awalnya, kami benar-benar tidak tahu. Tapi keributan yang kalian sebabkan di kota Zonghai terlalu besar, dan orang-orang terus bertanya tentang hal itu di sekolah kami, yang menarik perhatian kami, jelas Tai Lao. Li Qian tersenyum canggung, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang setelah ia ketahuan, dengan kekuatan Universitas Penjinak Binatang Sasu, tidak akan sulit bagi mereka untuk mencari tahu tentangnya. Saya hanya beruntung dan mendapat ilham, jelas Li Qian santai sambil tersenyum kecut. Kau telah menemukan metode evolusi untuk satu hewan peliharaan potensial tingkat dominan dan 2 tingkat kaisar sekaligus. Keberuntunganmu sungguh bagus, kata Tai Lao dengan nada agak aneh setelah mendengarkan kata-kata singkat Li Qian. Setelah mengatakan ini, Li Qian hanya menyentuh hidungnya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, Tai Lao, aku sudah menguasai metode evolusi dari kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut. Aku bisa membantu kuncup mutiara emasmu berevolusi menjadi roh laut pasang surut. Aku sudah tahu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, Tai Lao terdiam beberapa saat. Setelah sekitar 10 detik, ia berbicara dengan nada penuh emosi. Aku bukan orang yang sok, dan aku juga tidak bisa berkata-kata sok, tapi kali ini, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Li Qian terkekeh. Paling buruk, kau bisa mengurusku setelah kita sampai di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tai Lao adalah penjaga gerbang, celah dimensi yang dijaga oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dengan identitasnya, ia harus memiliki suara dalam Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika benar-benar tidak berhasil, akan menjadi ide bagus untuk membuka pintu yang lebih mudah saat Anda menemui celah dimensi. Selanjutnya, keduanya mengobrol sebentar. Setelah memastikan waktu untuk melapor ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dan menenangkan Tai Lao, Li Qian menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, Tai Lao tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam kenangan di ujung telepon. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berbicara dan bergumam dalam hati, aku tak menyangka perjalanan ke kota Lingsui saja bisa memberiku kesempatan sebesar ini. Bab 257. Setelah mengakhiri panggilan dengan Tai Lao, Li Qian tidak melakukan apapun selama sisa waktu itu, kecuali makan malam, ia kebanyakan beristirahat.
Malam itu, dia tidur sangat awal. Setelah makan malam, dia berjalan-jalan sebentar lalu tidur. Dia menyetel alarm dan dibangunkan tepat pada pukul 3 pagi. Tanpa membuang waktu, ia mengenakan pakaiannya, pergi, dan meninggalkan tempat pembiakan itu. Ayahnya, Li Chengyang, dan ibunya, Han Yuying, juga pergi bersamanya. Tujuan mereka adalah laboratorium hewan peliharaan tidak jauh dari Sun Xin Breeding Base. Disebut laboratorium hewan peliharaan, tetapi karena mereka telah membeli seluruh taman hiburan yang terbengkalai, tempat itu lebih seperti pangkalan eksperimen daripada laboratorium, karena tidak ada laboratorium lain yang sebesar ini. Basis budidaya tidak jauh dari laboratorium. Selain itu, saat itu masih pukul 3 pagi, di mana pada saat itu pada dasarnya belum ada kendaraan, sehingga sangat nyaman dan cepat untuk berkendara. Hanya dalam waktu 10 menit, mobil tiba di laboratorium hewan peliharaan. Setelah keluar dari mobil, Li Qian langsung melangkah masuk ke laboratorium. Laboratorium itu terang benderang, dan jelas bahwa, di bawah kepemimpinan An Hounian, persiapan untuk evolusi sudah siap. Setelah melirik sekilas, Li Qian tidak membuang waktu dan segera memulai proses evolusi. Seorang Hounian segera membubarkan semua anggota staf di dekat seluncuran air. Hanya Li Qian dan keluarganya yang berjumlah 3 orang yang tersisa. Melihat ini, Li Qian mengangguk puas. Dia merilis Seven secara langsung. Begitu Qizai yang telah mencapai level elit tinggi muncul, ia menarik perhatian semua koi di kolam. Semua koi ini kualitasnya sangat bagus. Namun ikan koi tetaplah ikan koi. Potensi mereka menentukan tingkat spiritualitas dan kecerdasan mereka. Tentu saja naluri untuk mengagumi yang kuat masih ada. Oleh karena itu, cara mereka memandang Qizai dipenuhi dengan ketakutan dan iri hati yang mendalam. Li Qian menggunakan Qizai sebagai penerjemah dan pertama-tama memilih seekor koi yang beruntung. Koi ini yang paling aktif. Sebelum Li Qian mendekat, ia melompat keluar dari air. Kegiatan semacam itu merupakan hal yang baik, tetapi belum tentu baik. Melihat betapa aktifnya benda itu, Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengambilnya. Tampaknya membiarkannya memimpin akan menjadi pilihan yang baik. Sambil memikirkan hal ini, sekantung bubuk tulang naga sudah diletakkan di sampingnya. Tanpa ragu, koi itu menelan semua bubuk tulang naga ke dalam perutnya. Saat bubuk tulang naga memasuki perutnya, cahaya samar evolusi mulai terpancar dari tubuhnya. Atas isyarat Li Qian, ikan koi itu langsung berlari menuju perosotan air. Melihat ini, Li Qian tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa ke bagian belakang seluncuran air, naik lift, dan tiba di puncak. Meskipun saya tidak terlalu optimis, persiapan yang diperlukan masih perlu dilakukan. Dia pasti akan merasa sangat bersalah jika evolusinya gagal karena kesalahannya sendiri. Ikan koi terus berlari, menggunakan keterampilan memanjatnya untuk menambah tinggi badannya, tetapi setelah mencapai 80 meter, ia jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Li Qian mendesah tak berdaya saat melihat ini. Dilihat dari situasi saat ini, pada dasarnya mustahil bagi koi ini untuk menyelesaikan evolusinya. Setelah menyaksikan evolusi begitu banyak naga bersisik biru, Li Qian memiliki kemampuan untuk membuat penilaian ini. Keputusannya dengan cepat terbukti benar. Ketika mencapai ketinggian sekitar 95 meter, koi akhirnya mencapai batasnya. Aku benar-benar tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhku. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain jatuh kembali. Ikan koi pertama tidak menyelesaikan evolusinya, tetapi Li Qian tidak patah semangat. Yang pertama berevolusi secara inheren lebih sulit, dan mengingat ia jelas terlalu bersemangat dan mengeluarkan terlalu banyak usaha, kegagalannya sudah bisa diduga. Setelah mengucapkan beberapa patah kata penghiburan, Li Qian menyuruh koi itu beristirahat di samping. Terakhir, kami pasti akan memberikannya kesempatan lagi. Jika Anda melewatkan kedua kesempatan itu, Anda harus menunggu kesempatan berikutnya. Li Qian tidak dapat mengakomodasi beberapa individu yang terlibat secara berulang. Setelah ikan koi pertama dikalahkan, evolusi ikan koi kedua dimulai dengan sangat cepat. Bubuk tulang naga yang sama digunakan untuk memberi makan, dan keterampilan memanjat air terjun yang sama digunakan untuk berlari cepat. Saat ketinggian bertambah, senyum puas muncul di wajah Li Qian. Berbeda dengan ikan koi pertama, ikan koi kedua ini terlihat lebih tenang. Tidak ada tanda-tanda mereka mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Dengan cara ini, ada kemungkinan besar bahwa evolusi dapat diselesaikan. Dengan begitu banyak pengalaman sukses, penilaian Li Qian cukup akurat. Seperti yang diharapkan, koi kedua dengan mantap memanjat air terjun setinggi 100 meter dan, dengan pemberian buah bunga lonceng oleh Li Qian, berhasil berevolusi menjadi naga bersisik biru. Naga bersisik biru berhasil berevolusi dan mengeluarkan raungan kegirangan. Melihat ini, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika memungkinkan, tentu saja dia berharap agar naga bersisik biru yang berhasil berevolusi ini bisa bersikap rendah hati. Namun, dia bisa mengerti mengapa pihak lain begitu bersemangat. Bagaimanapun, itu adalah transformasi kehidupan yang sangat penting. Wajar bila Anda kesulitan mengendalikan emosi. Mengabaikan naga bersisik biru yang sudah berevolusi, Li Qian terus bekerja secara metodis. Mungkin terinspirasi oleh keberhasilan ikan koi keberuntungan kedua ini, evolusinya berjalan jauh lebih lancar sesudahnya. Setelah melalui seluruh proses, hanya ikan koi pertama dan ke-8 yang gagal berevolusi sekaligus. Li Qian sangat puas dengan hasilnya.
Ada 8 naga bersisik biru, yang cukup untuk membuat basis pengembang biakan sibuk untuk sementara waktu. Selanjutnya, 2 ikan koi yang tersisa mungkin masih memiliki peluang. Sekitar pukul 5.30, Li Qian memberi mereka kesempatan kedua. Mungkin mereka mendengarkan kata-kata Li Qian, mungkin mereka melihat kasus-kasus yang berhasil, atau mungkin pengalaman mereka sebelumnya berperan, tetapi kedua ikan koi itu juga menyelesaikan evolusi mereka untuk kedua kalinya. Ke-10 ikan koi berevolusi menjadi naga sisik biru. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Sudah kubilang, kau tak perlu ikut denganku. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Li Qian pergi ke sisi orang tuanya, mengangkat bahu, dan berkata dengan nada santai, datang ke sini jam 3 pagi, sekalian saja kamu tinggal di pangkalan dan istirahat. Khususnya ibu, jangan lupa kalau perempuan kalau begadang cenderung keriput seiring bertambahnya usia. Mendengar ejekan Li Qian, Han Yuying, sang ibu, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, aku sudah setua ini, bukankah wajar jika punya kerutan? Evolusi koi merupakan peristiwa penting bagi basis pembiakan kami. Kami tidak bisa tenang tanpa datang untuk memeriksanya, timpal Li Chengyang. Li Qian mengangguk. Baiklah, seperti yang kau lihat, evolusinya telah berhasil diselesaikan. Ke-10 koi itu telah berevolusi menjadi naga sisik biru. Sekarang kau bisa tenang. Aku bangun jam 3 pagi karena sangat lelah. Ayo pulang cepat. Setelah menyelesaikan pekerjaan evolusi mereka, keluarga bertiga itu tidak berlama-lama di laboratorium. Setelah menyerahkan tugas akhir kepada An Hol, mereka kembali ke pangkalan pembiakan. Setelah sarapan cepat, Li Qian kembali ke kamarnya di gedung 1 dan langsung tidur. Dia mau tidur siang. Itulah yang ada dalam pikiran Li Qian, namun sayang, idenya segera digagalkan. Sekitar pukul 9 pagi, ibunya, Han Yuying, mengetuk pintunya. Apa-apaan ini? Wakil Presiden Universitas Penjinak Binatang Zonghai ada di sini untuk mengobrol denganku. Tanda tanya besar muncul di dahi Li Qian saat ia mendengarkan penjelasan ibunya setelah terbangun dari tidurnya. Saya bercanda dengan Tai Lao kemarin, dan saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini, lelucon itu akan menjadi kenyataan. Wakil Presiden Universitas Zonghai Yusou kemungkinan besar adalah orang yang sama yang menelepon saya beberapa hari yang lalu. Li Qian tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Akan tetapi, sang ibu tidak menyadari bahwa, mengingat pihak lain tersebut adalah Wakil Presiden Universitas Penjinak Binatang Zonghai, seorang tokoh terkemuka, adalah hal yang wajar baginya untuk membangunkannya. Setelah terbangun dan merasa bingung, Li Qian langsung bangun, mengenakan pakaian, dan bersiap turun untuk menemui wakil kepala sekolah. Tak lama kemudian, Li Qian tiba di ruang penerima tamu gedung 0. 1 dengan mata mengantuk dan rambut acak-acakan. Halo, Li Qian. Melihat Li Qian muncul, wakil kepala sekolah Yu Jinhai, yang sudah parubaya dan gemuk, langsung menyapanya dengan senyuman. Halo. Li Qian menguap lalu menyapanya dengan sopan. Bab 258. Jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu. Karena orang yang datang merekrutnya adalah wakil presiden salah satu universitas penjinak binatang terkemuka di negara ini, Li Qian tentu saja berperilaku sangat sopan. Tentu saja, kesopanan ini hanya ada di permukaan saja. Setelah saling bertukar sapa, rombongan mulai berbincang dengan hangat. Melihat wakil kepala sekolah yang setengah baya dan berminyak di depannya itu berbelit-belit dan menolak untuk langsung ke pokok permasalahan, Li Qian hanya mulai mengobrol dengannya tentang berbagai hal. Lagi pula, bukan aku yang terburu-buru. Paling buruknya, itu hanya membuang-buang sedikit waktu. Setelah mengobrol sekitar setengah jam, Yu Jinhai tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk turun ke bisnis. Li Qian mampu menunggu, tapi dia tidak bisa. Lagi pula, Li Qian tidak pernah mengemukakan masalah penting, jadi dia tidak bisa mengambil inisiatif. Jadi dia tidak punya pilihan selain langsung ke intinya. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa banyak keluhan yang muncul dalam hatinya. Bukan begini cara seorang siswa SMA seharusnya bersikap. Dia tidak berbeda dari seorang veteran berpengalaman yang telah menjelajahi dunia sosial selama lebih dari 1 dekade. Singkatnya, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Li Qian, ini. Setelah menata pikirannya, Yu Jinhai mulai bekerja. Pencapaianmu di kota Zonghai akhir-akhir ini sungguh menakjubkan. Itu menunjukkan banyak hal tentang bakatmu. Tanpa jeda, dia melanjutkan, Anda mungkin pernah mendengar tentang Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami. Di Federasi Asia Timur kami, dan bahkan di seluruh bintang leluhur, Universitas Penjinak Binatang adalah salah satu yang terbaik. Bahkan Universitas Penjinak Binatang di Kyoto dianggap sedikit lebih rendah oleh kami, orang dalam. Mendengar kata-kata Yu Jinhai, bibir Li Qian berkedut hampir tak terlihat. Apa yang Anda maksud dengan, dari sudut pandang orang dalam? Apa gunanya orang dalam melihat ini? Li Qian berpikir dalam hati bahwa ini hanyalah taktik negosiasi Yu Jinhai. Tentu saja, ia juga tahu bahwa ini hanyalah taktik negosiasi yang digunakan Yu Jinhai. Mereka mencoba untuk memuliakan diri mereka sendiri dan sekolah mereka. Faktanya, menurut Li Qian, Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto berada pada level yang sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hanya sedikit lebih baik dari 6 utama lainnya. Perbedaannya pada hakikat tidak begitu besar. Li Qian berpikir begitu, tetapi tentu saja dia tidak membantah kata-kata Yu Jinhai.
Dalam situasi ini, itu hanya basa-basi, dan tidak perlu dianggap serius. Yang penting adalah kondisi apa yang dapat ia tawarkan. Dengan baik. Hal ini tampaknya tidak terlalu penting bagi Li Qian, yang telah memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dengarkan saja untuk bersenang-senang. Sambil memikirkan hal ini, dia mempertahankan postur mendengarkan pada wajahnya. Melihat ini, secercah harapan melintas di mata Yu Jinhai. Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami dapat memberi Anda pelatihan paling intensif. Baik itu kursus, sumber daya, atau apapun, kami dapat memenuhi kebutuhan Anda. Kita bisa menaikkan persyaratan yang ditawarkan Universitas Penjinak Binatang Sasu hingga 50% lagi. Li Qian sedikit terkejut saat mendengar ini. Meningkatkan tawaran sebesar 50% di atas apa yang telah diberikan Universitas Penjinak Binatang Sasu merupakan bukti ketulusan mereka. Perlu dicatat bahwa persyaratan yang ditawarkan oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu sudah cukup keterlaluan dibandingkan dengan persyaratan yang ditawarkan kepada lulusan sekolah menengah atas biasa. Meski terkejut, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hati. Kondisi tersebut memang sangat menggiurkan. Sayangnya, dia telah menerima tawaran dari Universitas Penjinak Binatang Sasu dan menandatangani perjanjian pendaftaran. Yang terpenting, ikatan dengan Tai Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta benda sebanyak apapun. Tepat ketika Li Qian hendak menolak, Yu Jinhai menambahkan, ada satu hal lagi yang kuharap kau pertimbangkan baik-baik. Entah itu elang badai ekstrim, elang penembus langit ekstrim, atau roh laut pasang surut, semua itu adalah penelitian yang kalian lakukan di kota Zonghai. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kalian dan Zonghai memiliki hubungan yang sangat istimewa. Terkadang, metafisika adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Perkataan Yu Jinhai jelas merupakan pengingat bagi dirinya sendiri. Kota Zonghai adalah tempat keberuntunganku. Jika aku meninggalkan kota Zonghai, aku mungkin tidak bisa melanjutkan penelitianku dengan lancar. Li Qian tampak sopan di luar, tetapi di dalam hatinya dia mencemooh situasi tersebut. Baik naga bersisik biru maupun salamander iblis api beku bukanlah subjek penelitian yang dilakukan di kota Zonghai. Mungkinkah kota Ling Sui juga merupakan tanah harta karun keberuntungannya? Pada akhirnya, orang ini hanya mencoba menipu dirinya sendiri. Li Qian tentu saja tidak peduli tentang ini. Li Qian dapat memahami mengapa Yu Jinhai mengatakan hal-hal seperti itu, karena beberapa peternak mempercayai hal semacam ini dalam penelitian mereka. Alih-alih menanggapi pertanyaan Yu Jinhai, Li Qian menggelengkan kepala dan berkata dengan nada menyesal, Kepala Sekolah Yu, Universitas Penjinak Binatang Zonghai adalah universitas penjinak binatang terbaik di Federasi Sia Timur kita. Saya sudah merasakan ketulusan Anda. Namun, seseorang tidak dapat berdiri tanpa integritas. Karena saya telah menyetujui penerimaan di Universitas Penjinak Binatang Sasu dan menandatangani perjanjian pendaftaran, saya tidak akan mengingkari janji saya. Penolakan Li Qian jelas sesuai dengan harapan Jinhai. Ia berkata tanpa ragu, apa yang dikatakan Li Qian sangat masuk akal, tetapi kau harus percaya pada Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Kami akan membantumu menyelesaikan masalah ini dan tidak akan membiarkanmu terbebani dengan reputasi sebagai pengkhianat. Melihat Li Qian menatapnya dengan tatapan bertanya, Yu Jinhai terkekeh dan melanjutkan, ini tidak lebih dari pertukaran sejumlah sumber daya antar sekolah. Singkatnya, kau harus percaya bahwa kami dapat membantumu menyelesaikan masalah ini tanpa merusak reputasimu. Sekarang kamu tidak akan punya kekhawatiran lagi, kan? Dengan cara itu, tidak ada lagi kekhawatiran. Selain itu, Li Qian yakin bahwa Universitas Penjinak Binatang Zonghai juga memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu universitas penjinak binatang terbaik di seluruh Federasi Sia Timur. Tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini dengan membayar sejumlah harga. Begitu dia selesai berbicara, Yu Jinhai menatap Li Qian dengan penuh antisipasi. Menurutnya, Universitas Zonghai Yusou telah menunjukkan cukup ketulusan dan telah berjanji untuk membantunya menyelesaikan masalah perjanjian pendaftaran, sehingga kemungkinan besar pihak yang terakhir tidak akan menolak. Namun pertanyaannya agak mengejutkannya. Li Qian menggelengkan kepalanya lagi, matanya masih menunjukkan penolakan tegas. Maaf, saya merasakan ketulusan Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tetapi hubungan saya dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu bukan sekadar selembar kertas dengan perjanjian pendaftaran. Melihat ekspresi bingung di wajah Yu Jinhai, Li Qian melanjutkan, ketika aku menandatangani perjanjian pendaftaran, Universitas Penjinak Binatang Sasu bahkan mengirimkan seorang senior untuk melindungi keselamatanku. Saat itu, beberapa hal tak terduga terjadi. Senior itu menyelamatkan hidupku, jadi aku turut berduka cita. Yu Jinhai tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka ada hubungan seperti itu antara Li Qian dan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Anugerah yang menyelamatkan hidup. Bagaimana kita bisa menggali seperti ini? Ketika memikirkan hal itu, senyum pahit tak dapat tidak muncul di wajahnya. Dalam kekesalannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata, ini juga salahku karena tidak mengenali orang jenius sepertimu, Li Qian, tadi. Sayang sekali. Sekolahmu yang terhormat adalah Universitas Penjinak Binatang terbaik di Federasi Sia Timur kita, dan kau pasti akan merekrut siswa yang lebih baik dariku. Melihat Yu Jinhai memujinya begitu tinggi, Li Qian pun memberikan pujian yang pantas. Yu Jinhai hanya bisa tersenyum kecut mendengar ini. Baru saja lulus SMA,
Ia berhasil meneliti metode evolusi 3 hewan peliharaan potensial tingkat penguasa dan 2 hewan peliharaan potensial tingkat kaisar. Kejeniusan pengembangbiakan seperti itu langka dan sulit ditemukan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menemukan siswa yang lebih berbakat darinya? Mungkin Li Qian adalah bakat yang paling terabaikan di antara para lulusan ini. Setidaknya begitulah yang terjadi di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Sambil tersenyum kecut, ia melanjutkan, namun, hidup adalah perjalanan panjang, dan lautan ilmu pengetahuan tak terbatas. Universitas hanyalah sebagian kecil dari kehidupan kita yang penuh dengan binatang buas. Di atas itu, terdapat program pascasarjana dan doktoral. Kami di Universitas Zonghai Yuzhou dengan tulus mengundang Anda, Li Qian, untuk mempertimbangkan mendaftar ke universitas kami untuk studi pascasarjana atau doktoral di masa mendatang. Tentu saja, bahkan setelah lulus, pintu sekolah kami akan selalu terbuka untukmu. Anda dipersilakan datang dan mengajar di sini ketika saatnya tiba. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hatinya, wow. Pria yang hebat. Ini adalah seseorang yang tidak dapat mencuri masa kini mereka, jadi sekarang mereka mencoba mencuri masa depan mereka. Aku jadi penasaran, apa yang akan dipikirkan Universitas Penjinak Binatang Sazu ketika mendengar hal ini. Mengabaikan apa yang mungkin dipikirkan Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan tidak peduli apa yang mungkin mereka pikirkan, Li Qian merasa bahwa dia harus fokus melakukan urusannya sendiri. Percakapan itu berlangsung sekitar 1 jam. Itu tidak berakhir sampai hampir pukul 10.30. Setelah acara tersebut, Yu Jinhai dan rombongannya meninggalkan pangkalan budidaya Jiaoyang setelah dengan sopan diantar oleh Li Qian dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Kepala sekolah Yu, kalau kita kembali seperti ini, saya khawatir akan sulit menjelaskannya ke pihak sekolah, kan? Setelah meninggalkan pangkalan pelatihan Jiaoyang, seorang petugas penerimaan siswa laki-laki muda di antara rombongan bertanya dengan nada khawatir. Mendengar ini, Yu Jinhai menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah kau pikir aku tidak tahu apakah kau bisa menjelaskan dirimu dengan baik atau tidak? Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang setelah keadaannya begini? Atau apakah kau punya solusi yang lebih baik? Begitu Yu Jinhai selesai berbicara, ruangan menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Li Qian telah menjelaskannya dengan sangat jelas sehingga mereka semua mengerti bahwa masalah ini telah mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan lagi. Begitulah adanya, setidaknya bagi mereka. Setelah menanyainya, Yu Jinhai merasakan gelombang amarah kembali muncul. Ia melihat sekeliling dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. Lagi pula, bukankah ini semua gara-gara kalian, sekelompok orang tak berguna? Kalau bukan karena kalian semua yang tidak kompeten dan tidak berguna, aku tidak perlu melakukan perjalanan ini secara langsung, dan aku tidak akan ditegur oleh kepala sekolah Xia. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan meninggalkan gerbang pangkalan budidaya Matahari Bangga, menaiki roller coaster. Sore itu, Li Qian kembali sibuk. Pagi-pagi sekali, di bawah pengawasannya, semua koi yang memenuhi standar berevolusi menjadi naga sisik biru. Di samping kelompok koi yang tujuan evolusinya adalah naga bersisik biru, ada kelompok lain yang berjumlah 25 ekor, yang tujuan evolusinya adalah salamander setan api beku. Li Qian perlu membantu mereka menyelesaikan evolusinya sesegera mungkin. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk tinggal di kota Lingshui. Tidak seperti tingkat keberhasilan yang mendekati 100% dalam berevolusi menjadi naga bersisik biru, evolusi menjadi salamander iblis api beku memiliki peluang gagal hampir 50%. Harga kegagalan adalah hilangnya kemungkinan evolusi secara permanen. Li Qian masih agak khawatir tentang ini. Mengatur pelatihan intimidasi tentu dapat meningkatkan kemauan ikan koi ini. Tetapi Li Qian lebih tahu bahwa bahkan jika tekadnya ditingkatkan, itu hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilan evolusi. Hampir mustahil untuk mencapai evolusi yang 100% lengkap. Li Qian telah siap secara mental, jadi ketika kegagalan benar-benar terjadi, emosinya sebagian besar tidak terpengaruh. Terlebih lagi, jika berbicara secara tegas, situasi kali ini sungguh ideal. Dari 25 koi, berevolusi 16 Frostfire Salamander. Jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Li Qian cukup puas dengan ini. Setelah menyelesaikan evolusi, hari sudah hampir senja. Li Qian sedang bersiap untuk kembali ke gedung 0. Satu ketika sesosok tubuh bergegas mendekat. Qianzi, kamu akhirnya kembali. Fatian berjalan mendekat sambil tersenyum lebar dan menepuk bahu Li Qian. Li Qian menatapnya dengan kesal. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Fatian terkekeh, menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan suara sederhana dan jujur, aku ingin pulang lebih awal, tapi tempat yang kukunjungi agak jauh, jadi tidak nyaman untuk buru-buru pulang. Kurasa kau begitu bahagia sampai lupa akan rumah. Sambil berbicara, Li Qian mengamati Fatian dengan saksama. Kamu cuma pergi liburan musim panas, dan kamu gak cuma jadi makin sombong, tapi juga makin gelap. Jujur aja, kamu kemana aja? Fatian tidak menyembunyikan apapun, senyum memaksakan senyum ke wajahnya yang berdaging, aku pergi ke Pulau Crescent. Dia sengaja merendahkan suaranya sedikit ketika mengatakan ini, biarkan aku ceritakan padamu, pantai-pantai di sana, wanita-wanita cantik, bikini-bikininya. Mendengar ini, Li Qian menamparkan wajahnya. Dasar kotor, apa yang kau pikirkan? Lain kali, ingat untuk membawaku. Fatian langsung memberinya tatapan, aku mengerti. Jangan khawatir, aku sudah mencari lokasinya. Lain kali,
Aku akan mengatur semuanya terlebih dahulu agar kamu puas dan nyaman, Kak. Li Qian mengangguk hampir tak kentara. Dia tersenyum dan mengganti topik, kamu lumayan, Nak. Kamu berhasil masuk Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Manipulasi macam apa? Kak, aku mengandalkan hasil yang pasti. Mendengar ini, Fatian langsung bersemangat. Akhirnya, saya mendapat kesempatan untuk pamer. Mendengar ini, Li Qian meliriknya sekilas, dan lelaki itu langsung kehilangan semangatnya, lalu menambahkan, tentu saja, kau, Old Tai, dan ayahku juga memainkan peran kecil. Bibir Li Qian berkedut sedikit, tetapi dia tidak membantahnya. Kak, kapan kita berangkat? Setelah pamer sebentar, Fatian tahu kapan harus berhenti dan mengarahkan kembali pembicaraan ke topik. Tanggal 3 September, kata Li Qian dengan tenang. Terlambat sekali, tanya Fatian agak terkejut. Sekolah dimulai tanggal 5 September dan aku akan ke sana tanggal 3 September. Aku bisa naik susunan teleportasi dan tiba di hari yang sama, waktu yang lebih dari cukup, lanjut Li Qian santai. Mendengar ini, Fatian langsung kehilangan ketenangannya. Apa? Bawa susunan teleportasi itu ke sana. Bocah, apa kau menang lotre? Maukah kamu duduk? Tanya Li Qian alih-alih menanggapi keterkejutan Fatian. Untuk membantuku masuk ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, keluargaku. Melihat An Pangzi mengoceh, Li Qian dengan belak-belakan berkata, pemimpin regu Tu Jiao Jiao dan Li Lanying sedang bepergian bersama. Ayo, kita harus ambil susunan teleportasi. Mendengar ini, sikap Fatian langsung berubah 180 derajat. Bab 259. Setelah berdebat dengan Fatian sebentar, mereka pergi makan malam bersama malam itu, dan Li Qian akhirnya memiliki waktu luang setelah itu. Saya akhirnya menyelesaikan semua hal penting dan dapat bersantai selama beberapa hari. Selain sesekali memeriksa pelatihan ekstrim Storm Eagle, ia menghabiskan sisa waktunya untuk bermain, beristirahat, atau mengunjungi saudara dan teman. Mereka tidak memiliki banyak saudara di kota Lingsui, tetapi mereka memiliki cukup banyak orang yang terhubung. Dia memanfaatkan waktu luangnya untuk mengunjungi beberapa guru sekolah menengah, terutama Chu Xiran dan Zhu Bingqing, serta Zhou Weiping dari Biro Keamanan Publik. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari sudah malam, tanggal 2 September. Di dalam pangkalan pembiakan, melihat elang badai ganas yang masih berlatih keras di lapangan uji evolusi, Li Qian mendesah tak berdaya. Dia menghiburnya dengan berkata, jangan khawatir, bahkan setelah aku pergi, kamu masih bisa berlatih dengan Little Grey. Ya, Li Qian berencana meninggalkan elang langit ganas, Little Grey, di tempat pembiakan. Sebenarnya, ia tidak berencana membawa hewan peliharaan lainnya, kecuali Little Grey, Seven, dan Little Six. Dengan tingkat kekuatan mentalnya, dia mungkin bisa mencapai level komandan semester ini, tetapi dia memiliki banyak pilihan kontrak. Baik Fierce Storm Eagle maupun Tidal Sea Spirit dapat digunakan sebagai mitra kontrak, atau hewan peliharaan lain yang akan dikembangkan di masa mendatang. Sekalipun dia benar-benar ingin membuat kontrak dengan Fierce Sky Eagle, bukan berarti dia tidak akan kembali. Dia bisa memilih untuk membuat kontrak saat pulang berlibur. Meninggalkan hewan peliharaan di pangkalan tidak hanya memungkinkan mereka menerima pelatihan yang lebih baik, tetapi juga melindungi keamanan pangkalan. Dengan potensinya untuk menjadi kaisar dan kekuatannya mencapai tingkat komandan, Little Grey adalah hewan peliharaan dengan kekuatan tempur yang besar. Terakhir, ada sang ayah, Li Chengyang. Jika kita mengabaikan bakatnya dalam menjinakkan binatang buas, dia bukannya tidak mampu membuat kontrak dengan binatang buas saat hendak mencapai level komandan. Dengan rencana dalam pikirannya, Li Qian melanjutkan tanpa henti, jika kamu terus berlatih, kamu mungkin memenuhi persyaratan untuk evolusi saat kamu kembali nanti. Sekalipun kau tidak punya bakat untuk berevolusi menjadi elang badai ekstrim, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa meneliti bentuk evolusi elang badai ekstrim lainnya di masa depan. Meskipun ia menghibur elang badai ekstrim, Li Qian bisa melihat dengan jelas bahwa suasana hatinya masih terpengaruh, dan ia sedikit tidak senang. Li Qian masih sangat sayang pada merpati kacang abu-abu yang telah bersamanya sejak kecil. Oh tidak, sekarang seharusnya elang badai ekstrim, jadi jika memungkinkan, dia tentu berharap pihak lain dapat menyelesaikan evolusinya, tetapi sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah menghibur Fierce Storm Eagle, Li Qian tidak berlama-lama dan langsung kembali ke gedung No. 1. Malam itu, Li Qian tidur lebih awal. Sebenarnya, ia sudah melakukan ini selama beberapa hari terakhir. Ia pikir ia bisa tidur nyenyak sampai subuh. Tanpa diduga, sesuatu terjadi di tengah malam yang membangunkannya. Tepatnya, ini adalah hal baik yang sama sekali tidak diduga oleh Li Qian. Di tengah malam, dua kicauan burung yang cukup keras tiba-tiba terdengar dari dekat gedung No. 1. Kicau-kicau. Karena gedung No. 1 pada dasarnya adalah ruang penelitian dan kamar kecil Li Qian pada hari kerja, dan orang tuanya tinggal di tempat lain karena khawatir mengganggu penelitiannya. Ada banyak rumah di dalam pangkalan pengembang biakan, jadi dua kicauan burung yang agak keras itu hanya membangunkan Li Qian dan tidak mengganggu orang lain. Masih setengah tertidur, Li Qian membuka matanya, berjalan ke ambang jendela, dan tanpa sadar melihat keluar. Setelah mengamati lebih dekat, ia segera mengenali pemandangan yang tampaknya cukup familiar. Di sana, seekor elang badai yang ganas berada di udara cukup dekat dengan jendela, sosoknya berkelebat seperti hantu sebelum tiba-tiba muncul di udara puluhan meter jauhnya.
Selain elang badai yang sangat ganas, Li Qian juga melihat elang lain yang sangat ganas terbang di udara tidak jauh dari sana. Tanpa diragukan lagi, kedua binatang peliharaan ini tidak lain adalah Little Grey dan Fierce Storm Eagle milik ibunya. Saat melihat dua binatang peliharaan itu muncul, dan terutama saat dia melihat sekilas elang badai ganas yang menggunakan keterampilan teleportasi, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya, hampir mengira dia melihat sesuatu dan mengalami ilusi. Bagaimana elang badai ganas milik ibu memperoleh keterampilan teleportasi? Pada siang hari, jika melihat kemajuan latihannya, terlihat jelas ia tertinggal, bahkan dapat dikatakan hampir tidak menyentuh dasar-dasarnya. Bagaimana Anda bisa menguasai keterampilan khas sistem luar angkasa ini hanya dalam beberapa jam? Li Qian merasa tak percaya, dan tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya. Baru setelah dia melihat Fierce Storm Eagle menggunakan kemampuan teleportasi-nya lagi, menghilang dengan terang di depannya lalu tiba-tiba muncul kembali di arah lain dalam pandangannya, Li Qian 100% yakin akan fakta ini. Elang badai ganas, kau benar-benar menguasai jurus teleportasi instan. Setelah memastikan bahwa elang badai ganas milik ibunya telah menguasai jurus ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berseru kegirangan. Meskipun saya belum menguasainya dengan baik, dan usaha saya agak canggung, saya akan baik-baik saja setelah mempelajarinya. Tahap evolusi kedua hanya memerlukan konfirmasi apakah Extreme Storm Eagle memiliki bakat spasial. Tidak ada persyaratan mengenai kemahiran dalam keterampilan teleportasi instan. Saking gembiranya, Li Qian tidak peduli apakah kicauannya mengganggu tidurnya. Wajah Li Qian penuh dengan senyuman, dan Fierce Storm Eagle pun sama gembiranya. Kicauan-kicauan. Ia mengeluarkan dua kicauan bernada tinggi lagi dan menggunakan kemampuan teleportasi beberapa kali lagi, seolah ingin melampiaskan emosinya. Li Qian tersenyum lebar dan langsung menanggapi adegan ini. Bagus, sangat bagus. Karena kamu sudah menguasai teknik teleportasi instan, itu membuktikan bahwa kamu memiliki bakat spasial. Kalau begitu, aku bisa membawamu menyelesaikan langkah kedua evolusi besok. Setelah mendengar rencana Li Qian, yang dapat dianggap sebagai sebuah respon, elang badai ganas dengan gembira berputar sekali di udara. Setelah beberapa patah kata penyemangat, tak lama kemudian Fierce Storm Eagle dan Little Grey mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh dari sekitar gedung 0. 1. Telah dipastikan bahwa Extreme Storm Eagle telah menguasai keahlian teleportasi, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat kedua hewan peliharaan itu pergi, Li Qian berdiri di sana, terdiam cukup lama, tenggelam dalam pikirannya. Situasi dengan Extreme Storm Eagle agak tidak terduga. Berdasarkan pelatihan sebelumnya, Li Qian telah sampai pada suatu kesimpulan dalam benaknya. Kemungkinan besar ia tidak memiliki bakat spasial. Kalau tidak, mustahil sebelumnya dia nampak kesulitan bahkan untuk memulai suatu situasi yang sama sekali berbeda dengan Xiao Hui. Tetapi jika tidak memiliki bakat spasial, bagaimana ia bisa mempelajari keterampilan teleportasi hanya dalam beberapa jam? Hal ini sangat membingungkan Li Qian. Tidak mungkin ia tiba-tiba mendapat pencerahan dalam situasi yang ekstrim, bukan? Bisakah kehendak subjektif hewan peliharaan mencapai tingkat ini? Bisakah itu mengubah atribut fisik objektifnya? Atau mungkin, masing-masing Fierce Storm Eagle sebenarnya memiliki bakat spasial, hanya saja tergantung pada seberapa kuat kemauan subjektifnya dan apakah bisa dipaksakan keluar. Karena tak mampu memahaminya, Li Qian berhenti memikirkannya. Mungkin elang badai ibunya yang sangat ganas hanyalah sebuah pengecualian. Kejadian ini memang berdampak pada Li Qian, tapi sejujurnya, dampaknya tidak terlalu besar. Tak lama kemudian, ia menggelengkan kepala, menjernihkan pikiran, dan kembali bermimpi. Bu, apakah ibu ingin jalan-jalan ke kota Zonghai? Tanya Li Qian tiba-tiba saat sarapan keesokan paginya. Untuk apa pergi ke kota Zonghai untuk wisata? Saya tidak punya waktu untuk itu, bantah Han Yuying, sang ibu, tanpa berpikir panjang. Meskipun menolak, ia juga sedikit bingung. Mengapa putranya tiba-tiba mengusulkan untuk bepergian? Jadi, apakah kamu masih ingin elang badai ganas berevolusi lagi? Li Qian bertanya dengan santai sambil sarapan. Mendengar ini, Han Yuying semakin bingung. Ia melirik putranya dengan curiga, evolusi. Bukankah evolusinya sudah selesai? Han Yuying sudah tahu bahwa merpati kacang abu-abu miliknya telah menyelesaikan evolusinya melalui umpan balik evolusi. Sedangkan untuk bentuk evolusi selanjutnya, yakni Extreme Sky Eagle, Li Qian tidak menjelaskannya secara rinci, jadi dia tidak begitu paham dan tidak terlalu banyak memikirkannya. Jadi ketika pertama kali mendengar ini, ibunya, Han Yuying, masih sedikit bingung. Li Qian tersenyum dan menjelaskan secara singkat informasi tentang Extreme Storm Eagle dan Extreme Sky Piercing Eagle kepadanya. Setelah mendengarkan penjelasan Li Qian, Han Yuying tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata elang langit ekstrim merupakan bentuk evolusi dari elang badai ekstrim, dan hewan peliharaannya kebetulan memiliki bakat evolusi ini. Kalau begitu, aku harus pergi ke kota Zonghai. Setelah mendengarkan penjelasan Li Qian, Han Yuying merenung sejenak, lalu mengangguk. Han Yuying tentu berharap bahwa hewan peliharaan pertamanya, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, akan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dulu, tak ada harapan, jadi kami tak punya pilihan selain menyerah. Sekarang kami punya kesempatan, bagaimana mungkin kami melewatkannya? Namun, menurut putranya, evolusi membutuhkan perjalanan ke kota Zonghai.
Tidak mungkin mengirimnya ke kota Zonghai, menyelesaikan evolusi, lalu mengembalikan hewan peliharaannya ke kota Lingshui. Itu akan terlalu merepotkan dan mungkin memengaruhi waktu pendaftarannya. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain pergi. Karena kita sudah pergi ke kota Zonghai, bukankah sayang kalau tidak melihat-lihat? Li Qian terus membujuk ibunya setelah ibunya setuju. Kalau begitu, kita memang bisa pergi dan bersenang-senang selagi di sana. Han Yuying mengangguk setuju, sedikit lega terpancar di wajahnya. Dia pasti tidak akan pergi ke kota Zonghai hanya untuk bertamasya, tetapi jika itu ada dalam perjalanannya ke sana, maka tidak apa-apa. Karena kita sudah pernah ke sana, sungguh sayang jika tidak melihat-lihat. Setelah membuat keputusan, Li Qian dan ibunya, Han Yuying, tidak membuang waktu. Setelah sarapan, mereka segera berangkat. Karena Li Qian telah berencana pergi ke Universitas Penjinak Binatang Sazu hari ini, dia telah mengemas barang bawaannya. Sedangkan ibunya, Han Yuying, sekalipun bepergian, ia tidak akan tinggal terlalu lama, jadi ia tidak perlu berkemas banyak. Prinsip yang sama berlaku untuk ayahnya, Li Chengyang. Li Qian jelas khawatir membiarkan ibunya pergi bepergian sendirian, jadi wajar saja ayahnya juga harus ikut. Sekitar pukul 8.30, keluarga beranggotakan 3 orang itu naik taksi langsung ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi di kota Lingshui. Saat tiba di stasiun kereta kecepatan tinggi, Li Qian melihat 2 sosok cantik di kejauhan di alun-alun di luar stasiun. Alasan mengapa hal itu begitu menarik perhatian adalah karena di samping 2 pemandangan yang indah itu, ada sosok gemuk yang melambai ke arah Li Qian tanpa henti, membuatnya sulit untuk diabaikan. Tak perlu dikatakan lagi, sosok gemuk itu tak lain adalah sahabat Li Qian, Fatian, yang juga merupakan salah satu temannya dalam perjalanan untuk belajar di Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Namun, situasinya telah berubah, dan Li Qian hanya dapat bepergian dalam jarak pendek bersama mereka sekarang. Saat melihat An Pangzi, Li Lanying, dan Tu Jiao, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera berjalan menghampiri mereka. Maaf, ada sesuatu yang terjadi dan membuatmu menunggu. Meskipun ia tidak terlambat dan masih bisa naik kereta yang telah dibelinya sebelumnya, Li Qian tetap langsung meminta maaf karena mereka sudah sepakat untuk bertemu lebih awal. Tidak apa-apa, kami datang lebih awal. Tu Jiao melirik Li Qian dan orang tuanya di belakangnya, dan tampak tidak terkejut. Orang tuanya memang datang untuk mengantarnya lebih awal, tetapi Tu Jiao sudah mengantar mereka pulang setelah mereka tiba di stasiun. Kalau kita tidak mengirim mereka pergi, kedua orang tua itu mungkin akan terus mengomel di sini, mengeluh tentang mengapa mereka memilih mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sasu, yang sangat jauh. Nggak masalah sih kalau komplain di rumah, tapi ada 2 teman sekelas di sini. Kalau mereka dengar, pasti bakal malu-maluin, soalnya mereka juga udah daftar ke sekolah ini. Paman dan Bibi, apakah kalian di sini untuk mengantar Li Qian? Li Lanying tentu saja melihat orang tua Li Qian juga. Karena ia telah magang di pangkalan pelatihan selama sebulan, ia cukup akrab dengan mereka dan menyapa mereka dengan hangat. Tidak, kami akan pergi ke kota Zonghai. Ibu Han Yuying melirik Li Lanying, lalu Tu Jiao, dan menjelaskan dengan ekspresi yang agak aneh. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Kurasa aku hanya bisa ikut denganmu ke kota Yunlan. Setelah bertemu, rombongan mulai memasuki stasiun. Li Qian berkata sambil berjalan, aku perlu jalan memutar ke kota Zonghai, lalu naik susunan teleportasi dari kota Zonghai ke kota Sasu. Akhirnya, dia mengangkat bahu dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, jadi kita hanya bisa bertemu di kota Sasu. Li Lanying melirik Li Qian, lalu orang tuanya, dan menduga-duga bahwa itu mungkin terkait dengan urusan mereka. Jadi, ia melambaikan tangan dan tersenyum, kalau begitu, lanjutkan saja urusanmu sendiri. Kami baik-baik saja. Kita bisa bertemu di kota Sasu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Sebelum Li Qian sempat berbicara, Fatian menyela dengan tidak sabar. Li Qian hanya bisa bepergian ke kota Yunlan bersama mereka, yang tentu saja merupakan hal baik baginya, karena hal itu memungkinkan dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan kedua teman sekelasnya. Kalau rombongan berempat, kedua gadis cantik itu pasti tidak akan memperhatikannya sepanjang jalan. Nah, ini kesempatan emas. Kelompok itu berbincang dan tertawa, tanpa menyadari bahwa ada pandangan sinis yang tertuju pada mereka dari ruang tunggu tak jauh dari sana. Bab 260. Setelah menjelaskan situasi kepada Fatian dan 2 teman sekelas perempuannya, mereka segera melewati gerbang tiket dan memasuki peron. Karena tiket dibeli pada menit terakhir pagi ini, Tuan dan Nyonya Li serta mereka berempat tidak berada di gerbong yang sama. Kereta berkecepatan tinggi itu tiba di stasiun. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka tidak naik Thunderbolt, melainkan Lightning. Setelah memasuki gerbong dan menemukan tempat duduk, Fatian mengeluarkan setumpuk besar makanan ringan dari kompartemen penyimpanannya segera setelah dia duduk dan kereta mulai bergerak. Melihat camilan yang menumpuk di meja kecil, Li Qian tak kuasa menahan tawa, pantas saja berat badanmu naik selama musim panas. Dengan caramu makan, pantas saja kamu jadi gemuk. Hehe, duduk di mobil tanpa makan itu membosankan sekali. Si gendut An sama sekali tidak peduli ketika mendengar ejekan Li Qian. Sambil berbicara, ia menyerahkan sekantong kentang goreng kepada Li Qian. Li Qian tidak berdiri hormat padanya, mengambil kentang goreng, dan mulai makan. Dengan metode yang sama, Fatian membagikan beberapa makanan ringan kepada Li Lanying, yang duduk di sebelah Tu Jiao. Anehnya,
Kursi Anpangzi awalnya seharusnya untuk Tu Jiao Jiao, tetapi begitu dia menemukan tempat duduk dan bahkan sebelum dia bisa berbicara, Li Lanying menyarankan, mari kita berdua duduk bersama, akan lebih nyaman. Mendengar ini, Tu Jiao Jiao hendak mengatakan sesuatu ketika Li Lanying terlebih dahulu membuat pengaturan, Junji, kamu bisa duduk bersama Li Qian. Anpangzi sedikit pusing karena Li Lanying menggunakan istilah, Junji, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan tanpa sadar duduk di sebelah Li Qian. Ketika dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk duduk bersama Li Lanying, dia sebenarnya sedikit tertekan. Namun, karena ia sudah duduk, akan lebih canggung lagi untuk bangun sekarang. Memikirkan hal ini, meskipun ia merasa gelisah, ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa ia harus bertukar tempat duduk. Kesedihannya tidak berlangsung lama. Ia segera melupakannya. Setelah sadar kembali, dia belajar berpikir dan menebak secara kasar tujuan Li Lanying melakukan hal itu. 9 dari 10 kali, dia ingin mencegah Li Qian dan Tu Jiao Jiao duduk bersama, yang bertepatan dengan tujuannya sendiri. Sedangkan untuk Li Lanying, fakta bahwa dia secara khusus pergi ke pangkalan pelatihan Jiaoyang untuk magang selama liburan musim panas menunjukkan bahwa saya jelas tidak mempunyai peluang. Daripada serakah dan selalu mencari yang lebih baik kamu fokus untuk menaklukkan pengawas kelas. Siapa tahu, kamu mungkin beruntung dan berhasil menembus penghalang itu. Li Qian duduk di kursinya, kursi dekat jendela, dan mulai linglung. Adapun persaingan antara kedua gadis itu, dia samar-samar merasakannya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ia membuka bungkus kentang gorengnya, mengambil satu, dan mulai memakannya. Sambil makan, Li Qian mulai bermimpi tentang kehidupannya di Universitas Penjinak Binatang. Ia pikir itu akan sangat seru. Tepat saat ia asyik melamun, suara Fatian yang mengunyah keripik udang terdengar di telinganya. Dia meliriknya sekilas, lalu lanjut bercanda, kalau kamu sombong terus, nggak akan ada cewek yang suka sama kamu. Saat mengucapkan kata-kata itu, Li Qian sengaja melirik ke arah kursi tempat Tu Jiao Jiao dan Li Lanying duduk, maksudnya sangat jelas. Mendengar ini, Fatian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nafsu makanku besar. Membuatku diet lebih buruk daripada membunuhku. Lagi pula, dengan bentuk tubuhku, kurasa diet saja tidak akan cukup, ujar Fatian dengan penuh kesadaran. Li Qian mengerucutkan bibirnya dan terus menggoda, jadi, kau akan menyerah begitu saja. Ini bukan menyerah begitu saja. Aku punya metodeku sendiri, Fatian terkekeh. Li Qian penasaran dan bertanya, metode apa? Kata-katanya tidak hanya menggelitik rasa ingin tahu Li Qian tetapi juga menarik perhatian kedua wanita itu. Melihat ini, Fatian berkata dengan bangga, untuk hewan peliharaan kedua, aku berencana untuk mengontrak tipe petarung. Pokemon tipe petarung seperti Fighting Boy, Greninja, dan Iron Boy. Li Qian langsung mengerti apa yang dipikirkan Fatian. Kau ingin memanfaatkan umpan balik evolusi Pokemon tipe petarung untuk meningkatkan ukuranmu. Meskipun Li Qian mengajukan pertanyaan, sikapnya sudah sangat jelas. Begitulah adanya, Fatian mengakui sambil tersenyum. Ini memang ide yang bagus, kata Li Qian setelah berpikir sejenak. Umpan balik evolusi hewan peliharaan terkait erat dengan karakteristik hewan peliharaan itu sendiri. Misalnya, evolusi naga bersisik biru tidak hanya dapat meningkatkan kebugaran fisik dalam segala aspek, tetapi juga memiliki manfaat tertentu dalam hal umur. Alasannya sederhana, hewan peliharaan jenis naga selalu identik dengan umur panjang. Misalnya, Fierce Sky Eagle, jika dikontrak, akan memberikan Bistamer karakteristik seringan burung layang-layang. Hewan peliharaan tipe petarung umumnya kuat dan berotot, dan membentuk kontrak dengan mereka dapat meningkatkan fisik penjinak binatang secara signifikan. Rencana Anpangzi memang bagus, tetapi Li Qian sangat khawatir. Dengan kebiasaan makannya yang tak terkendali, hanya mengontrak satu hewan peliharaan petarung mungkin tidak akan cukup. Kecuali dia dapat mengembangkan hewan peliharaan tipe bertarung ini ke level kaisar. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang perjalanan, dan waktu berlalu begitu cepat. Siang harinya, rombongan tiba di kota Yunlan. Mereka makan siang sederhana di kota Yunlan, dan kemudian langsung menuju pusat teleportasi. Ngomong-ngomong, apakah kartu ini menawarkan diskon? Ketika Li Qian tiba di pusat teleportasi dan membeli tiketnya, ia mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Li Sukuan kepadanya. Anda bisa mendapatkan diskon 20%. Penjual tiket melihat kartu VIP yang dikeluarkan Li Qian, dan raut wajahnya tampak terkejut. Ia segera menjawab, dan sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Li Qian, kartu apa ini? Bisa memberimu diskon 20%. Tu Jiao Jiao juga terkejut ketika melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Li Qian dengan santai menjelaskan, ini diberikan kepadaku oleh seorang senior di pusat teleportasi. Aku tidak tahu untuk apa. Aku hanya bertanya-tanya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan diskon. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia benar-benar tidak mengetahuinya. Ketika Li Sukuan memberikan kartu-kartu itu, ia hanya mengatakan bahwa setiap orang dapat menaiki susunan teleportasi secara gratis 3 kali sebulan. Lagi pula, ini hanya untuk pemegang kartu. Mengenai fungsi kartu lainnya, dia tidak menyebutkannya, dan Li Qian juga tidak bertanya. Dengan diskon 20%, membeli 2 tiket dapat menghemat banyak uang. Terima kasih, 2 tiket teleportasi ke kota Zonghai. Setelah berterima kasih kepada penjual tiket, Li Qian membeli 2 tiket.
Sementara itu, di konter sebelah mereka, Tu Jiao dan Li Lanying telah membeli tiket teleportasi mereka ke kota Nandu. Tidak ada susunan teleportasi langsung dari kota Yunlan ke kota Sazu, jadi Anda harus melalui kota Nandu. Awalnya, Li Qian berencana untuk pergi ke arah ini, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengubah arah dan pergi ke kota Zonghai. Bersambung,